pagi, sangat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Heri, Mas Iza, Mbak Cecil udah menyempatkan waktu nih. Udah kita yang by email ini. By apa nih kita by WA ya? Email nggak di email ya Mas ya? Kemarin? Nggak di email ya? Nggak dapat email ya? Nggak di CC kemarin ya? Enggak, iya. sebar. Kita mah Apa ya? Nanti kita. Soalnya kalau ada surat jalan kan, kalau butuh surat jalan ada dasarnya apa? Ada kita surat gitu, ada email. WA dong, kadang nggak diterima soalnya. tergantung biasanya. Itu biasanya ya. Dia WFA, working from anywhere. Nggak akan dijadiin. Masuk kerja di masjid kan Mas? Iya. Ya, jadi makasih nih Mas Heri udah berkenan hadir undangan kita. Jadi sebenarnya agenda kita kali ini lebih pengen ngelihat sih Mas, kalau misalnya nih nanti potensi BRI jadi bank operasional kita. Karena kita kan Mas sebenarnya sudah berpartner ya Mas ya dalam banyak hal ya. Nah kalau bank operasional memang belum sepenuhnya ya Mas ya. Mungkin hanya transaksi yang sekali-sekali aja. Nah jadi ini kita mau lihat potensi kalau misalnya BRI ini jadi sebagai pengelola utama kita untuk seluruh transaksi kita. Baik itu transaksi operasional, transaksi investasi, transaksi bayar klaim. Nah itu Mas, jadi mirip-mirip kayak Taspen lah Mas. Mirip-mirip kayak Taspen. Nah tapi bedanya sama Taspen nih Mas. Kalau yang sama Taspen ini kan kita penyaluran, ini kita pembayaran ya Mas ya. Kalau yang pembayaran itu kita lebih ke kita dropping dana ya. Jadi dari BRI pusat nanti akan di dropping ke BRI masing-masing gitu ya Mas ya. Nah kalau kita ini enggak Mas. Jadi kita itu langsung kita yang melakukan pembayaran. Ya jadi kita tuh nama pembayarannya electronic transfer by cash management. Nah jadi kita sama ini kita yang ngelakuin karena memang kita langsung tujuannya ke masing-masing orangnya. Kita nggak ada perwakilan di masing-masing cabang, beda sama Taspen kan Mas. Kalau Taspen kan ada perwakilan di masing-masing cabang. Kalau kita nggak ada, jadi kita tuh langsung ke orang-orangnya gitu. Nah mungkin aku bisa dapat gambaran Mas terkait mekanisme cash management di BRI seperti apa. Terus nanti mulai dari proses nanti upload dokumennya sampai itu nanti dibayar. Pasti kan nanti ada, kalau kita lewat electronic transfer nanti kan ada data yang diupload kan Mas ya. Ada data yang diupload, terus nanti ada data dieksekusi, terus ada proses approval, baru transaksi rilis gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya Mas ya. Nah mungkin aku dapat gambarannya seperti apa, terus nanti biaya-biayanya kita perusahaan pasti ngeliat dari situ ya Mas ya, nanti sampai duit. Nah biayanya mungkin terkait biaya pemanfaatan aplikasi, biaya beda bank, atau biasa mungkin bisa dijelaskan Mas secara apa ya? Lebih ini aja. Mungkin kalau nggak ada pemaparan ngomong aja kali Mas. Oh iya, siap. Terima kasih. Yang penting. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ya dari Mas Kepir ini always tandem lah misalnya. Jadi terima kasih atas undangan dan kepercayaannya dari Taspen BRI. Sebetulnya memang kami dengan Taspen Indo itu kan memang sudah berjalan sekian lama ya, dari 2011 kalau nggak salah itu sudah mulai central account di BRI. Nah kemudian memang kalau untuk sisi pengelolaan operasional itu ada di mana Perben ya, di Treasury. Nah, kemudian untuk operation banknya itu ada di Veteran, di cabang KJU. Untuk yang Taspen sendiri ini, saya melihat memang kalau tadi dari paparan Mbak Rizka sekilas tadi itu memang sepertinya akan lebih koordinasinya tuh tidak seperti dengan Taspen. Kalau Taspen kan harus ada 57 cabang padanan, sehingga kami perlu rekonsiliasi apa itu dananya, apa itu segala macam, apa itu penyalurannya, apa itu reportingnya dan segala macam. Nah kalau yang ini kan cukup di pusat ke pusat aja kan. Betul. Nah, sehingga kalau kami melihatnya sih lebih mudah berkoordinasi dari sisi kecepatan. Misalnya ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, itu memang cukup pas. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan collection kan kami juga sudah ada virtual juga kan, nanti kalau misalnya prime dan segala macam. Mungkin advance-nya nanti kita diskusikan dengan IT. Kemudian yang ketiga, untuk tools yang sudah kami siapkan, kebetulan ada pakarnya beliau Mbak Session ini. Jadi kita itu punya namanya kelola cash gitu, dimana itu adalah super platform punya BRI yang bisa mengintegrasikan semua jenis transaksi, mulai dari single transfer, single fund transfer, match fund transfer, sampai ke trade finance,
bahkan monitoring untuk merchant pun. Misalnya teman-teman di sini punya, Mas aku punya ini apa namanya merchant yang mau saya monitor, misalnya merchant itu dari sisi agensi misalnya. Agensi itu kan bisa dibikin collection juga kan. Itu misalnya pakai alat edisi dan segala macam. Kadang-kadang kan orang mau transfer pakai apa namanya kartu atau mau pakai swipe. Sekarang kan banyak lah media transaksinya. Nah, itu bisa monitor juga di kelola itu. Oh sorry Mas, berarti kalau agensi ini kayak edisinya dari kita di kita itu terus nanti bisa digunakan di situ, ditransaksikan gitu. Oh iya. Misalnya untuk pembayaran premi atau apa kan bisa pakai. Maksudnya kan ada premi yang sifatnya besar. Iya. Tapi di installment dengan beban kartu kreditnya dia misalnya. Betul. Pembayaran premi itu bisa dimungkinkan gitu. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita kerjasamakan juga. Nah, terkait yang keempat untuk yang teknisnya, memang kami bekerja berdasarkan surat perintah membayar misalnya seperti itu. Jadi harus ada semacam kayak SPM, Standing Instruction lah dari teman-teman Taspen Live ketika mau membayarkan sejumlah klaim misalnya. Kemudian sejumlah operation misalnya dari masing-masing divisi ataupun unit kerja operasionalnya Taspen Live yang mungkin tersebar di beberapa daerah butuh semacam kayak Kasporti atau butuh semacam kayak operasional harian. Nah itu bisa kita fasilitasi juga pakai yang namanya bill defisit. Apa istilahnya kalau di cash management itu Mbak Cecil yang dropping dana kemudian nanti kita di akhir hari bisa di cash pooling. Iya, benar, seperti itu tuh bisa. Jadi ada cash poolingnya. Jadi di pagi hari misalnya mau belanja semua dimodalin 50 juta misalnya. Terus akhir hari tidak boleh kurang dari 1 juta. Jadi setiap dana yang di atas 50 juta harus balik lagi saat itu bisa dikembalikan. Atau dalam bentuk yang virtual account pakai cash card. Nah, cash card itu sendiri juga lebih simplifikasi juga karena dananya Taspen Live itu akan di rekening Indo. Yang teman-teman di operasional itu cukup dibawain cash card saja. Nah, dibawain cash, nanti di situ di plafon misalnya satu unit kerjanya atau satu operationnya itu 50 juta misalnya dikasih plafon, itu bisa juga. Oke, uang muka gitu ya. Betul. Kayak uang muka, cash advance itu ya. Ya, itu bisa ditarik pakai mesin ATM juga, atau dibawa ke teller juga untuk dicairkan juga bisa. Nah di situ fungsinya adalah untuk lebih memonitor atas penggunaan, jadi nggak perlu lagi pakai cek, BG atau pencairan, cukup kartu aja. Kartu. Nah, itu bisa. Sekarang yang Taspen bahkan akan kita migrasikan ke sana ya, lagi proses. Jadi sudah nggak ada rekening-rekening lagi yang banyak di cabang-cabang. Berarti nanti rekening cabangnya ditutup Mas? Rekening cabang tutup semua, tinggal satu rekening yang di Indo aja. Baru nanti dari induk ini ambil, dikasih ambil. setting plafon. Gitu. Jadi misalnya, ini cabang A, kelasnya A, berarti butuhnya 100 juta. Ini cabang B, butuhnya 75 juta untuk harian ya. Seperti itu bisa dilakukan. Kemudian kalau misalnya insidental butuh kami di bawah di BRI, nah itu kami itu tadi seperti biasa yang standing instruction saja. Jadi misalnya mendadak nih, Mas cash poolingnya udah kedebet nih, tapi masih ada uang di sana masih idle gitu. Ya udah instruksiin kami aja untuk debet aja rekening kami. Itu Kelso ya kalau di aspek itu isi. Kalau misalnya di luar jam Kelso masih ada uang bisa ditarik pakai manual, SI manual gitu ya Mas ya. Siap. Ya mungkin kita perlu sepakati jam cut off-nya aja. Misalnya maksimal di jam 18.00 gitu. Supaya reportingnya Mbak Nisa juga enak kan. Karena kalau narik segera kan bisa, wah ini tempatin aja gitu. Iya benar. Mas Risa siap menampung. Oke, gitu maksudnya Mas. Itu. Nah, pengoperasional atau central account sih sebetulnya gambarannya seperti itu.
Jadi semua yang mulai dari collection, kalau di Taspen itu kan ada premi ya, premi masuk, kemudian ada dropping dana, kemudian ada cash pooling, kemudian ada standing instruction untuk pembayaran non dapem, disburse non dapem, disburse dapem, kemudian ada pembayaran non dapem itu kan ada klaim pensiun pertama, sama satu lagi itu uang buka wafat ya, DW dan segala macam. One time payment gitu ya. Itu sangat dimungkinkan melalui kelola juga bisa, atau dilakukan di tempat kami sendiri. Jadi kami saling membackup. Ketika teman-teman perben itu di grup misalnya lagi rame, ini nggak bisa, nah udahlah mendadak langsung eksekusi di cabang aja. Sefleksibel itu ya Mas ya. Betul. Jadi kami ya dengan Taspen dan grup ini berusaha untuk bisa memberikan layanan yang itu nggak ewo lah gitu. Bahkan sampai kalau penempatan misalnya, Mas ini ada penempatan tapi direktur kami ada satu yang belum tanda, yang penting parafnya Mbak Priska sama Mas Putra aja udah oke lah mereka. Bisa gitu Mbak Pris? Suaranya. Bisa kayak gitu. Kita sudah sering terapkan. Sering terjadi. Ya, sering terjadi. Terutama buat nasabah yang kerjasama sama nasabah. Mbak Priska juga pelakunya. Waktu di cabang, kalau di perben kan aku nggak di tas. Cabang aku ya Mas, Pekanbaru, di Bandung. Udah aku udah familiar sama yang kayak gitu. Iya, jadi ya kita bikin yang gampang lah gitu. Maksudnya gampang tapi tetap termonitor. Tetap ada verifikasi juga kita bisa by phone. Udah sore, terus tanda tangannya pincang loh. Langsung aja Mas Asman. Langsung Bu Agustin, Bu ini oke ya. Terus bagusin tahu gitu Mas, nggak usah nunggu dari tadi. Kenapa lah? Saya juga mau ulang. Nah itu gambaran sekilas. Nanti kalau terkait dengan teknis pengelolaannya melalui kelola, apakah bisa dimungkinkan host to host atau mungkin misalnya plug and play, nah itu tinggal nanti timnya Mbak Cecil yang akan menyampaikan. Tapi kalau gambaran besarnya untuk yang apa namanya central account yang sudah kami lakukan existing dengan Taspen dan dengan beberapa apa namanya instansi kerjasama. Yang Cascade itu juga sudah terimplementasi dari 2021 di semua satker. Semua satker Selindo, Pak. Selindo. Taspen Mas. Oh bukan, ini yang Kementerian Lembaga. Oh iya. Karena Kementerian Lembaga itu dulu ada namanya rekening giro operasional ya. Sekarang sudah nggak ada, sudah 2 rekening aja. Pengeluaran dan penerimaan. Kalau dulu kan di masing-masing satker di bawahnya harus buka. Nah itu banyak apa namanya idle money lah, banyak uang nganggur. Jadi mirip-mirip kayak escrow kan nggak sih? Sebetulnya sih bukan escrow karena penggunaannya pun sudah kami serahkan sepenuhnya ke pihak Taspen. Pihak Taspen itu ya. Oh, Anda balik Kementerian. Kalau Taspen belum ya Mas ya? Belum. Kementerian Keuangan udah Mas? Keuangan. Udah. Oh, Malah udah. justru beliau apa namanya piloting pertama kali. PMK-nya kan rilis dari sana tuh Mbak. PMK tentang apa ya Mas ya kalau boleh tahu? Itu kan kemarin ya satu karena dari historis eselon 1 tuh kesulitan untuk memonitor idle money. Oh, gara-gara masih satker ya, bukan KPPN ya Mas? Ya, ini ya, bicara ke KPPN, penyelenggaraan. Dan juga di kementerian lain Mbak. Jadi kan kalau pakai rekening giro induk tuh jadi kita siapkan dashboard juga, dashboard virtual account untuk monitoring dan untuk transaksinya pakai CMS. Jadi di level eselon 1 mereka bisa kontrol nih, oh ini plafon untuk satker ini sekian, penggunaannya sekian, transaksinya sekian. Oke, Mas, tapi kalau misalnya nih kalau yang tadi itu kan kita kan makanya tadi aku bilang proses bisnisnya beda sama Taspen. Nah ini nanti kalau misalnya kita, kalau yang bayangan aku nanti data-data kita, data pembayaran kita itu akan di-upload di Azwar yang mungkin yang lebih teknis nanti Mas Azwar lebih ini mungkin kalau aku agak kurang penjelasannya. Jadi detail transaksi kita nih Mas, semua transaksi kita terus setiap hari itu kita kurang lebih ada sekitar 3 M kali ya, ada lebih bahkan ya 3 sampai ada 10 M Mas. Kadang karena kita sangat padat tuh transaksinya.
Nah itu transaksinya per individu, jadi mungkin lebih dari 1.000 transaksi mas, detail transaksinya. Terus nanti ditransfer langsung ke rekening tujuan. Nah itu nanti mekanismenya apa? Kalau di BRI kan itu pasti kalau beda tujuan ada cut off ini mas pembayaran. Saya di atas jam 3 berarti masuknya mungkin lebih diceritakan terkait itu mas. Kalau misalnya kalau misalnya di bawah jam 3 berarti kan kalau beda rekening kayak gimana sistemnya. Kalau di atas jam 3 dari 1.000 transaksi itu kita mostly beda bank sih ya. Mungkin yang BRI hanya 10% kali ya? 40% aja ya. 40 ya? Sesama bank, selebihnya daerah ya, sama hibah. Gitu. Itu 1.000 yang untuk klaim ya mbak berarti? Iya klaim aja sih mbak. Kalau yang operasional paling berapa ya operasional ya? 70-an. 70 transaksi paling ya. Kalau yang selama ini berjalan sebelum pakai cash management? Kita pakai cash management sih mbak. Mungkin bisa ceritakan Mas Azwar kalau detailnya yang di bank. Ya sebelumnya lain. kita pakai bank tetangga, iya. Tapi cash management Cash management juga. Upload, tidak ada integrasi ke API apa? Sekarang ada. Jadi dari core system kita ngelempar ke MCM itu pakai API. Nanti langsung kebentuk transaksinya cash manajemennya. Cash manajemennya langsung masuk ke cash manajemen, habis itu di approve udah. Di approve udah. Nah. Cuman kita ada concern kemarin report ya. Report transaksinya betul. Report transaksi benar. Report transaksinya ada keperluan yang approve atas nama approver siapa. Terus bagaimana jika transaksinya ini retur, keterangannya bisakah tidak perlu effort gitu. Soalnya tetangga punya mesti kita cari kodenya dulu. Sementara transaksi ada 1.800 gitu kan. Oh masing-masing diminta kode SOR-nya itu ya berarti ya? Bukan kode SOR, ada lagi kode reference. Iya. Reference transaction yang ada keras itu ya? Iya, sementara kode reference-nya limitnya cuma 1.000, transaksi kita 1.600. Jadi kayak kilometer mobil kalau udah 999 ngulang dari satu lagi. Tapi kita bisa nentuin di kepalanya diganti berapa gitu kan. Yang ketiga, kita ada keperluan mandatory tanggal 1 itu harus ada transaksi klaim yang tereksekusi. Jadi hari sebelumnya itu dilakukan, tereksekusi di hari tanggal 1-nya. Mungkin beberapa bank bisa ngelakuin itu di approve di hari sebelumnya, di tanggal 1 tereksekusi. Namun yang SKN-nya jika di hari libur itu Pak. Di hari libur misal tereksekusi yang sesama bank mungkin masuk, tapi anggap hari Sabtu nih hari liburnya, harusnya yang baru masuk gitu. Nah itu kan pasti kan balik lagi 40% yang sesama bank, 60% yang akan komplain. Iya. Kita satu orang komplainnya takut. 60% komplain ngeri kan? Gitu Jadi lah. kebutuhan di hari Minggu itu ya? Iya. Hari libur. Kalau di itu kan pakai apa namanya BI Fast sampai libur bisa nggak? Libur libur bisa, Bisa. tapi batas transaksinya kan 250 juta. Aku lupa nih per orang atau per transaksi ya? Per orang. Per orang ya? Per Nggak orang. sampai segitu, Per kan? orang, Mbak, iya. Sampai segitu nggak? Nyampe mbak. Per orang ya? TDA. TDA iya, TDA nya. Nyampe mbak. Kalau BI Fast itu 250 juta. 250. Bukannya udah naik ya? 500 ya? Oh tergantung ini ya. Tergantung bukaan limit ya. Limit. Biayanya berapa sekarang BI Fast? 29 2.500. 1.500. 2.500. Oh 2005. Oh dia lagi ngawal. Itu nawarnya ke Bank Indonesia. Punya mereka soalnya. Enggak. Bayar. Iya. Oh jadi konsumen. Jadi yang mana dulu yang dibahas ya? Yang ini aja, yang teknisnya dulu aja ya. Teknisnya. Mas Azwar. Kalau teknisnya kan ini berarti ada kebutuhan nanti kan tidak mau ada upload ya, maunya integrasi ya, berarti kan API atau shareholder ya. Nah kalau di kami yang ini kan kita ngomonginnya QCash ya. Yes. QCash dan tadi ada kebutuhan tetap harus di approve masuk ke QCash-nya lagi kan setelah uploadnya otomatis tadi. Nah itu yang kami available saat ini tuh adalah shareholder sama seperti Taspen nantinya. Kita juga mau integrasi sama Taspen. Kalau membutuhkan approval itu berarti shareholder ya sama sih, tinggal
bikin folder aja kan. Kalau itu kan dengan SAP-nya langsung ke QCash ya, tapi tanpa approval kalau API. Nah kalau dengan dengan approval itu yang memungkinkan share folder. Nah terus kalau share folder tuh bisa juga kayak Taspen ini kan mau Taspen ya. Mereka tuh sukanya kita bikin aja dulu request-nya, terus nanti belum ada dananya nih tapi di approve dulu. Nah tapi nanti ketika ada dananya baru ke debit gitu. Jadi pokoknya selenggangnya waktu kan, sama kayak Mas Aswar kan biasanya belum bisa ngerjain karena nunggu tanda tangan kan. Nah, ini nunggu dana gitu ya, nunggu dana bisa. Nah terus kalau kita ngomongin transaksi di apa weekend libur gitu ya. Berarti ini transaksinya harus berjalan di hari libur itu, pokoknya maksimal tanggal 1 gitu ya Mas? Komitmennya satu. Nah itu saya rasa di semua bank sama Mbak, tapi saya nggak tahu ya semua bank itu bisa Pak. Jadi kalau di Kilola Cash itu sekarang sudah ada transfer online. Kalau Mbak pakai Brimo, itu kan bisa transaksi kapan aja ya? Benar. Karena ada yang namanya transfer online itu, tapi memang limitnya sangat terbatas 100 juta per orang. Kayak kita nih transaksi hari ini kan kok bisa ya, padahal bank tutup gitu kan. Itu namanya transfer online. Nah sekarang di QCash itu udah bisa. Kalau dulu kami yang Solasir itu namanya kan CMS ya, Cash Management System itu belum bisa. Nah, transfer online tapi 100 juta per orang. Nah mungkin kalau mengakomodir yang kebutuhan klaim tadi per orang kan bisa ya, kayaknya nggak akan segitu ya. Klaim ya, apa lebih? Atasnya berapa sih kalau klaim nominalnya? Atau ini populasi dari yang di atas 100 juta itu Mungkin cuman dari 1000 transaksi itu ya Mas ya, Iya. paling cuma 100 Mas. ratusan. Jadi cuma 10% ya. 10%. Iya, yang lainnya di bawah 100. Karena jatuhnya kalau di atas 100 itu sudah masuk ke TGS. Iya. Dan ini pastilah di semua bank itu seperti itu, tapi saya tidak tahu apakah di cash management mereka itu sudah ada transfer online yang dimana harusnya itu kan transaksi individu ya, di kayak mungkin kami Brimo, ada Wonder gitu. Pasti ada kalau di Wondernya, tapi nggak tahu kalau di BNI Directnya ada mana. Nah kenapa tadi saya bilangnya transfer online, karena kalau kita ngomongin BI Fast pun itu kembali lagi ke kerjasama bank tujuannya dengan Bank Indonesia, apakah mereka sudah connect BI Fast apa belum. Bisa mental kalau nggak ada connectivity itu kode-nya itu kan harus tercatat di BI. gitu. Jadi memang itu BI Fast ya solusi yang bukan solusi ya, karena kan nggak semua bank daerah menggunakan itu. Gitu. Aku lupa terakhir update tuh kayaknya baru 45 bank daerah. Ya, kemarin ada di bank sebelah juga di CMS-nya itu menampilkan kode BI Fast-nya di beberapa bank. Iya. Nggak lengkap. Nah kalau transfer online itu pasti bisa Mas. Mau bank jago, bank ora jago sih ada, tapi ya itu 100 juta. Dan kalau ngomongin pricing ya, memang kalau transfer online sama kayak kalau di Brimo itu kan 6.500 ya ke beda bank. Kalau BI Fast 2.500. Kalau clearing RTGS so far clearing 2.900, Iya, RTGS 30.000. Oke. Nah kalau transaksi BRI ke BRI, jujur nih Mbak, karena kita kan menyediakan layanan QCash ya, ada sisi yang harus digaji ya, karena ini produk lokal saya kan. Nah BRI ke BRI pun itu sebenarnya ada biayanya 1.000, tapi itu ya bisa lah kita waive lah, kita Hilangkan. insya Allah hilang. kita nego dulu. Nggak gajian dong Mbak Jijil ya? Alhamdulillah ya Mas, kalau doain anak saya masih bisa lagi. Itu dari QCash. Kalau yang beda rekening nggak? Yang beda rekening itu Yang tadi, clearing kan masih itu ya? so far masih sama ya. Negonya Mas Riza aja nanti gimana ya, tapi mungkin tidak jauh kan, kan kita tetap harus ke Bank Indonesia nya ya. Kita Iya, tuh nggak iya. seberapa Mbak, Bank Indonesia yang kaya. Soalnya yang dicoba gratis ya Mas Eri ya? Gratis kan Mas? TGS Berarti clearingnya Mas Eri. Bukan. yang di cabang Taspen maksudnya Mas? TGS clearing. Beda bank gratis. Kayak bisa Iya, disamakan karena ngikutin Mas. yang Indo tapi yang di cabang. Oh, karena BRI ke BRI kan? Ada Mas, ada yang beda bank juga gratis Ada yang Mas. beda bank. Ya. Oh iya, banyak Mas. Banyak. Apa yang 1.000 ini juga? Termasuk mungkin di bagian itu ya. Bagian dari bagian itu juga, bagian dari itu. Ini kalau di benchmark ke Taspen maksudnya Mbak. Iya. Kalau yang beda bank kita gratis. So far nih ya Mbak, Iya. saya kan di divisi transaction dengan Kilola ini. Iya, iya. Clearingan TGS ini yang paling termurah itu udah saya kasih ke
nasabahnya divisinya Mas Riza di kementerian. Karena kan ya kita ngomongin APBN ya, jadi kita udah menekan biaya adalah biaya modal kita ke BI aja. Nah itu yang udah tidak bisa dikurangin. Itu kayak clearing itu dari 2.900 ke 2.500 gitu. Untuk itu sisanya sebenarnya ke BI soalnya udah bukan porsinya BRI. Nah yang kita habisin itu porsinya BRI. Itu udah dipegang oleh kelolaan Mas Riza. Ya, gitu ya Mas ya. Tapi kalau yang di Tasman itu pakai porsinya siapa Mas? Jadi itu karena beyond expectation-nya harus beyond, nah itu. Jadi kita tanggulangi di Clearing yang biasa juga di absorb. Iya. Di absorpsi di sini. Karena beliau kan Masih gajian kan Mas? ya kadang-kadang maju gitu. Makanya ke masjid itu ya. Iya, doanya lebih kenceng Mas Aswar ya. Apalagi dekat sama beliau terus. Iya kan? Sering. Kenapa nggak Oh, sama biayanya Mas Riza ke juga di Iya, ini sudah. Gimana, Mbak? Kenapa biayanya nggak ke penerima aja? Oh, Protes. Karena kita udah tadi karena moto kita memberikan layanan terbaik, andal melayani. Nah, Itu salah satu yang kita bisa jual. dimungkinkan nggak misalnya kita kondisikan klaim itu yang besar-besar gitu ya, itu rekeningnya BRI aja. Eksklusif ya. Jadi nanti kami kami bantu di sini nggak sampai lama, cukup Bisa sih. langsung buka set. Nanti kami yang akan istilahnya itu memberikan kartu debitnya semuanya kita siapkan. Misalnya seperti itu untuk memudahkan. B2B-nya ya. distribusinya pun dia udah Mas Heri aja Iya, distribusi ke kami juga nggak apa-apa, nanti dikasih. Jadi kasih alamatnya nanti kita kirimkan. Tapi cuman tadi ya, banyak kan mostly ini ya nasabah korporat ya. Iya, Which eksekutif. is Himbara ya itu ya. Mungkin yang BRI juga ada tapi mungkin macam-macam ya. Macam-macam Mbak. TDA tuh Macam-macam. Mbak Suri. Oh itu salah satu produk kita juga Mbak, produk yang kita jadi jual. kayak ke orang perorangan tapi korporat yang korporat. Iya, dana anuitas lah namanya. Jadi pembayaran pensiunnya beliau, aspurjabnya lah, kayak asuransi purna jabatannya. Itu kita peserta kita lumayan banyak ya di situ ya. Transpansif itu ya. Enggak Mas, tadi admin dan anuitas. Anuitas. Kayak bulanan ya berarti dia. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya kalau bulanannya memang di bawah itu sih Mbak Cecil, Cuma ini kan yang memang- aspurjabnya aja sih yang banyak. Itu kan yang- sekarang udah banyak nih yang ganti jabatan. 20% cash, 80% anuitas itu ya. Yang dana anuitas ya Mas ya? Iya. Ahli Kita produk. juga ada tuh. Batasnya di 600, akumulasi 620 masih. Nah, Begitu sih, Mas, ya. sekali masuk langsung. Iya. Kasih sayang. Ya mungkin gitu solusinya kalau misalnya seperti itu malah akan lebih mudah, jadi akan terkirim dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena memang kalau di kami kan proses pembukaan rekening yang sifatnya bulky mass itu sudah ada toolsnya, maksudnya nggak perlu orangnya itu datang, jadi cukup upload aja pakai PIS. Pising. Sebenarnya sistemnya pakai payroll integrated system, jadi itu bisa kita bikin rekening dalam waktu yang tidak terlalu lama. Memang ada field Excel yang harus diisi apa. Nah iya itu kan pasti ada ya kalau yang Iya. intinya yang sesuai dengan formatnya. Kalau kita kan juga sesuai dengan formatnya itu kan. Jadi si bapak-bapak itu kita buatin rekening gitu. Iya sih, tapi itu mungkin Agak apa agak mereka? bertahap kali ya Mas. Iya, iya. Itu opsi sih sebenarnya Mas. Karena iya. emang kita juga butuh mandatory data itu tuh. Iya. Yang itu di PR. Iya. oleh- Itu biasanya kalau sama Mbak Sisil untuk sama Mas Risa untuk mengusulkan keringanan biaya dan sebagainya, itu pasti akan menjadi bahan pertimbangan untuk Pertimbangan. memutus. Nanti kita bersurat aja gitu ya Mas ya. Iya. Bersurat Mas. Kalau yang ini baru bener perlu bersurat Pak. Karena jangan sampai nanti kami dianggap ini Ide siapa? belum, nih? itu jangan-jangan orangnya nggak minta. Wah saya ngasih ide lagi. Gue ngasih ide lagi. Aduh. Kalau saat ini total peserta berapa sih Mbak? Di kita Mbak, peserta kita 1 juta Mbak. 1 juta. Sesuai jumlah ASN yang aktif ya. Yang
enggak sih, kita campur sih Mas, peserta ASN, ada aktif, ada pensiun, ada yang nasabah BUMN. Pensiun itu pensiun juga? Iya, pensiun kita ada juga kan Mas. Oh, Kita pensiun bukan juga kayak ada. transpeknya ya? Enggak, kita ada juga untuk yang Untuk produknya kita mas. Oh iya ya. produk kita juga. Misalkan udah Saya kira udah Enggak. dibagi. kita propose. Kita serahkan ya atau Enggak ya? Oh Enggak enggak, produk. Beda kan Melengkapi ada ya, di berarti ya? asuransi. Iya. Kita asuransi Di sana asuransi juga. komersial kita Iya, Mas. asuransi itu asuransi juga. Kita kayak kayak Pru, kita mirip-mirip lah. Oh. Kayak gitu. Kalau atas kan wajib. Heeh. 1 juta berarti per harinya disburse itu 1.000. Ya, ada kurang lebih 3 ada sampai 10 M gitu. ya rata-rata 3 sampai 10-an. Gitu Mas. Itu sih. lebih gampang Kalau bisa sih Mas Heri yang beda rekening di kayak di tes PN, dikecualikan di cabang-cabang atau mungkin nanti mekanismenya kita transfer ke rekening perantara, nanti dari rekening perantara baru di disburse ke masing-masing. Itu juga memungkinkan seperti itu. Oh, berarti tetap manual di. Itu manual kalau Iya. kayak gitu Mas ya. Iya. Oh, kalau elektronik nggak bisa kayak gitu Mas. Di Bisa, elektronik. bisa Tapi cuma itu lagi ada batasan. ya tadi ya nominal tadi ya. Sebenarnya semua sangat dimungkinkan karena sudah diakomodir di kelola itu, di kelola cash management. Jadi lebih gampang kalau ada transfer online, transfer BI Fast, SKN, gitu. Iya, iya. Kalau gambarnya Mas, kalau misalnya nih transaksi 1.000 nih, kita udah masukin ke Kilola gitu ya, untuk dibayar, dirilis gitu. Nah itu ada transaksi yang beda-beda Bang. Sepanjang dia nggak melewati jam RTGS atau jam clearing gitu ya Mas ya, dan dia beda rekening, dia dikecualikan dari biaya gitu. Berarti Bisa dibagi. gitu nggak, Mas? Dibagi. Jadi batch ya, dibagi batch. Oke, Jadi nanti batch 1 untuk yang semua rekening BRI, batch 2 yang non BRI. Nah yang non Itu ya Mas ya. kira-kira. Kalau yang Jadi non lebih BRI-nya? reportnya lebih terpisah gitu. Antara yang BRI sama yang non BRI. tapi non BRI-nya bisa gratis. Kembali lagi ke Sepanjang di bawah jam RTGS, di bawah jam clearing bisa Mbak dimungkinkan untuk gratis yang beda bank itu. Kalau kayaknya paling benar udah paling masih cek itu. Gimana? ya kita juga sebetulnya nggak bisa dinihilkan sih kalau ya kalau nihil kalau di sistem Ya bisa ya kalau karena di sebetulnya sistem kan, ya Mas. sebetulnya kalau di transfer itu kan nggak nihil sebenarnya, cuma memang karena ada apa ya istilahnya kayak compensating balance-nya di kami, setelah dihitung ya adalah kita yang absorb aja gitu, cuma kan biaya ikut ke kami. tetap ada yang dibayarkan sih mbak istilahnya, tapi kan Gimana Mas, ada apa? tetap ada biaya yang dibayarkan, tapi nggak kita dibayarkan ke Taspen. Dan diabsorb di kami. dilihatnya dari bisnis secara keseluruhan gitu mbak. Iya, iya, ada penghitungannya pasti. Ya. Iya. Cost and benefit lah istilahnya. Oke. Mbak. Mungkin nanti bisa ada potensi lain Mas, maksudnya untuk bisa seperti itu kira-kira apa yang harus apa yang harus ditingkatkan? Iya, disebut Mas Rizanti ya penempatan Deponya 20 harus tera. 20, Mampus waduh. kan. Aset kita aja belum nyampe segitu. Iya. Iya. Sebetulnya Karena sih ini sih, Mbak Bes, kan Apa? sebetulnya kalau sekarang yang sudah existing ini kan sudah berjalan bagus. Iya free, cuman Bahkan kita kan sudah bukanya mulai tuh saat kami, itu Ya. barang yang kemudian penempatan udah banyak barang tas terus Buka apanya tuh? Buka rekeningnya. terus nanti kan ya kan Nah, sama dari ketentuannya sisi employee benefit misalnya kalau ada Iya. kebutuhan Itu juga tidak ada biaya. tidak ada biaya. akses pembiayaan ke Pembiayaan. kami, itu kan sebetulnya itu sebetulnya menjadi Jadi salah satu waktu itu ngikutin pertimbangan. rules. Pertimbangan. Gimana? Karena Jadi ketika kayak kami mengajukan rules, perizinan waktu biaya itu pasti macam akan rules tanya, kita ini buka bisnis cabang gitu. Iya, benar. Jadi kita pakai fasilitas Karena itu. dia menghitungnya Kan biar punya kartu. Tapi khas. udah betul. Iya. Jadi kompensasinya lah. Oh, jadi Kalau dia kamu harus- bebaskan di sini, Oh, sebetulnya di sini ada apa sih? Iya. Ras. Iya. Pas ini. Waktu nah jadi dengan ketentuan-ketentuannya yang mengikuti gitu. Ya, sudah ada hitungannya Mas. Lossnya kan 2015. Jadi itu hitungan Taspen belum memenuhi untuk yang pas tadi ya Mas. Sebetulnya karena ini ada sistem yang diimplementasi. Per batch aja gitu. Iya, sebetulnya itu kan apa ya? Istilahnya kayak kalau di tempat lain kan ada namanya joining fee, ada yang namanya transaction fee, ada yang corporate fee. Nah, sebetulnya ini di blended aja, dipakai admin bank gitu. Jadi kayak biaya RTGS, biaya transfer online itu kan bentuknya namanya admin bank.
Tapi kalau yang di Uber, yang di unit kerja kayak saya ini kan ke masing-masing penyedia payment gateway-nya itu kita biaya bank. Karena ada biaya bank, maka di sini muncul di neraca itu pembebanan biaya. Noted Mas. Ya Mas Adi, sambil Mas Adi. Ada harapan Mas? Harapan Mas? Kalau belum kita mintain nasi Mas. Jadi tahu isi sambil sama nasi. Ini Mas. Yang ada daunnya. Putusin bilang padanya. Masih bingung nggak bang garansinya mau ke Pusri atau ke PI juga tuh tim Pak Dana itu Maksudnya? masih bingung nyebutkan ininya, nyebutkan Penggaransi. bang garansinya ke Pusri atau ke PI. Kalau referensi bank mana udah diterbitkan belum? Ke Pusri atau ke PI? Iya. PI itu apa? Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia. Bisa auditornya Editornya Tapi Pupuk sebenarnya ini Indonesia. kan di Nanya aja tapi jualan. Mbak Dor gini Pak Dana. Di hold aja surat referensinya. Nggak jelas. Iya sudah. Oh. Nanti yang di Taspen bakal di ini ya Mas ya? Apa namanya? Rekeningnya ditutup ya, nanti pakai yang tadi ya. Aku belum tahu tuh Mas itu mekanismenya. Ya Mas tadi kalau ada PPT-nya mau ya Mas? Boleh. Biar saya baca-baca. Oh, Sesuatu yang baru tuh. nanti kita waktu punya Qlola bisa ngecoba ngelihat rekening peserta gitu. Kan kita di Mei itu, setiap Mei itu ada mau melakukan pembayaran jatuh tempo. Biasanya jumlahnya tuh sampai belasan ribu peserta. Validasi maksudnya. Iya, mau validasi dulu nomor rekening pesertanya ini Bisa. atas minimal atas nama siapa gitu kan. Kalau misalnya statusnya bisa kelihatan juga lebih baik. Status rekening aktif apa enggak? Iya. Kalau di kita biasanya memang nasabah yang pembayaran klaimnya terpusat gini kita sertakan API validation. API validation. Validation API beneficiary name validation. Jadi nama rekening tujuan. Karena kan rawan retur ya. Yes. Kalau misalnya nama dan nomor rekeningnya tidak sesuai. Nah, tapi sejauh itu aja Mas yang bisa dilihat adalah kesesuaian nama. Kesesuaian nama. Kalau misalnya status rekeningnya itu masih aktif atau enggak itu nggak bisa. Even kemarin udah ada 2 nasabah kami kendalanya sama nih karena kan jenisnya sama ya, ada Tapera sama Taspen sama-sama di status rekeningnya itu yang tidak bisa di-provide karena itu kan kembali lagi ke bank tujuannya Mas. Ya. Ada nih yang kadang-kadang nih ada yang nggak retur walaupun rekeningnya itu aktif. Nanti dia yang akan melakukan validasi atau menghubungi si pemilik itu, tapi ada juga yang langsung diretur ya gitu. Jadi karena perlakuannya beda bank tujuan, jadi memang di API itu juga nggak bisa provide Soalnya status rekening aktif atau enggak. kita pernah ngelakuin langsung ke teller. Kayak 3 hari lah ya, 3 hari dikasih waktu sama tellernya. Mohon 3 hari sebelumnya udah ngasih data ke kita. Kita amazed sih sebenarnya, soalnya bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalunya itu returnya lumayan banyak. Banyak. Ternyata tellernya begadang. Serius tapi juga enggak, kita nggak tahu Mas sampai begini. Iya Mas, soalnya di retur banyak. Jadi cuma 2 yang retur dari 7.000 peserta. Dia yang ngecekin Dia ngecekin satu-satu. by name by rekeningnya Mas. Harusnya gimana ya Mas? Saya kan cuma dapat, iya Mas, soalnya tinggal dia nih banyak yang salah-salah. Dicek ulang sama dia di komputernya. Apa yang dilakukannya nggak tahu ya. Ya masukin rekening. Jadi kan kita upload Kan data dari Mas nih kan, Iya. datanya dari Mas. Dia ngecek nih nama rekening. Oh namanya Sisilia pakai C Iya. bukan pakai S, diganti sama dia Sisilia pakai C bukan pakai S. Sampai itu kita Mbak itu ngabisin lagi. Gak takut Jangan tahun depan pakai nanti FBI jumpa lagi. aja. FBI aja Mas. Itu FBI kan itu kita cekin di sini Mas. iya, FBI langsung ke server gitu ya Mas? Iya. Iya, sama.
langsung ke server Taspen Live ngeliat gitu. API-nya biasanya nanti sama aplikasinya Taspen Live. Aplikasi Taspen. Nah, jadi nanti masnya udah ngambil atas nama yang hasil dari API itu, nama dan nomor rekening itu, terus barulah ke template-nya SFTP, shareholder. Mbak, kalau mau cerita API agak kesana aja matanya. Oh iya. Nih, gue masih. Tapi mungkin sebelum ke API, yang kalau misalnya ada retur nih dari BRI, retur misalnya, itu informasi retur itu, karena kita kan sebenarnya sistemnya masih manual transfer ya. Iya. Itu di remarknya ini Mbak, Mas, di remarknya rekening koran BRI itu ada kode referensinya yang bisa kita langsung identifikasi tanpa kita harus minta ke Mbak Agustin ini retur atas nama siapa ya? Udah bisa identifikasi nggak sih dari remark rekening koran kalau saat ini? Kalau saat ini kan yang kita cairin ke teller itu dia ngasih balik ada nomor rekeningnya, nominal, yang kadang juga dimasukin juga namanya. Maksudnya itu di titik itu kita bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus ngomong ke BRI kan? Bisa, Tanpa karena harus minta ke BRI kan? Ini identitasnya siapa gitu kan? Iya, ini yang berhasil, ini yang retur, nomor rekening, nominal. Based Ada on- nomor rekening, nama, nominal. Based on remark rekening korannya aja ya? Remark rekening korannya? Enggak, Mbak. Based Dari on- data yang kita kasih ke dia, dia balikin data Nah itu kita. maksud aku tanpa dia harus Tanpa ngeliat remark yang ada di rekening remarknya koran. maksud Di rekening koran remarknya cuma retur. tapi berarti kita harus tetap ini ya, mungkin itu karena keluaran dari Iya. output dari manual transfer ya Mas? Iya. Tapi kalau output dari electronic transfer nanti kalau pakai CMS nanti berita acaranya gimana Mas? Jadi sebetulnya feedback message yang di report ke kami itu kan dari bank Sentral. penerima. Oh, benar. Jadi sana. Jadi kalau returnya karena apa itu yang tahu beneficiary-nya istilahnya itu Ya, penerima. penerimanya. Nah, sehingga kita meneruskannya aja. Bisa dari Bank BJB ngasih tahu informasi Ini retur apa itu nanti remarknya kan kita yang bahasa Paling kan Mbak- kita yang ngasih identifikasi. Remark yang Bapak maksud mungkin premi lagi rekening tidak aktif, rekening salah gitu doang kan, atau apa ya, saldo tidak ada Dan mungkin saya ya. pastikan dulu ya teknisnya remark yang dikasih ketika retur itu apa. Iya, karena Hanya retur sih Mbak, Iya. kalau remarknya. karena Retur aja ya, nggak ada Iya. identitas siapanya gitu, mesti identitas Enggak ada. Retur Retur atas Rizka gitu. Iya. Maksudnya yang di retur adalah yang gagal itu. iya, standar yang pernah kita rasain cuma ada kata retur, ada reasonnya. Nah sekarang kita udah biasa nih dengan dua kata ini. Yang sekarang ini mau di solve lagi nomor reference. Reference code. Nah ternyata yang selama ini nomor reference kita anggap udah mutakhir banget nih, juga udah mulai menimbulkan masalah ketika transfer lebih dari 1.000 gitu. Bagaimana tuh kalau 12.000? Jadi ketika uploadnya lebih dari 1.000, dia nggak bisa nomor referensinya karena akan harus mengulang gitu ya. Dia nggak bisa ke 1.001. Iya. Ada problemnya ketika klaimnya itu misalnya sama-sama 6 juta. Ada dua peserta nama 6 juta, kebetulan nomor referensi kode belakang 3 digit itu 202. Sama-sama milik 202. Sama-sama 6 juta. Nah kita bingung nih. Sementara kalau misalnya dia udah lebih dari 1.000 kan 999, nge-refresh ke depan, angka depannya itu harusnya 6 jadi 7 gitu ya. Nomor seri 6 jadi nambah ke nomor seri 7. Nah, Turun gitu ya? si pemilik angka 7 siapa, si pemilik angka 6 siapa gitu. Soalnya reference waktu kita upload nggak kayak gitu. Jadi kita nentuin yang mana, nama. Kita batch apa juga 1.000 transaksi juga. Kalau kita 3.000 juga ada nasabah. Nah, iya. Kalau misalnya dulu 3.000 masih masih manual mungkin kita bisa setting ya, jadi 750 sekali upload. Ini kan sekarang tuh ada integrasi. Jadi rencana bayar hari ini mau 1.700 mau berapa ya, segitu masuknya. Iya. Kalau di kita sih selalu kita memang banyak ya, karena banyak yang sudah pakai payroll gitu. Gitu. Berarti 3.000 itu berarti balik lagi nih Mas, kalau per batch gitu dimungkinkan untuk beda rekening untuk gratis nggak Mas? Yang per batch tadi. Itu nanti tinggal dari timnya Mas Lisa sama Mbak Desi. Itu nanti kita diskusi dulu Diskusi, ya karena Mbak itu sama manajemen. kewenangan Maksudnya kayak memutus biaya itu bukan di teman-teman, tapi pengusulnya mungkin dari teman-teman. Nanti diusulkan lewat pengusulnya dari kami, pemutusnya yang maha kuasa. Nanti tergantung yang maha kuasa nih mau minta apa. Bisa nggak Taspen Live
ini peronisme di BRI mungkin gitu ya. Wah, kita soal jumlah lebih Jadi kencang kan nih bang. berkorban dulu nih untuk biaya RTG. Tapi pasti banyak sih. Kasar tadi kita juga udah hitung-hitungan kasar lah Mbak, kurang lebih. Maksudnya untuk kita mengkompensasi nominal segitu, kita propose ke pemutus nih, apa nih Ini makanya feedbacknya kan gitu. mendekat kursinya nih. Iya, Bisik barusan. Anjing domisi. Oh jangan deh biar kita nggak kelihatan lagi nego ya Cil. Iya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini nanti pinjaman semua di BRI. Nah, Oh saya udah. saya udah. Malah dipaksa minjem. Tinggal aku per Sabtu ini belum aja ditambahin. Ini minta penempatan aja pak. Oh gitu ya. Minta penempatan aja. Kalau Mbak misalnya nih, kan karena di BRI ini kan juga ada sektorisasi ya. Nah saya tuh pasti melihat nanti yang maha kuasa saya itu juga melihat dari sisi yang sektor beliau gitu kan, alias sektor saya. Tuh mbak udah maha kuasa beliau lagi. Double. Nah, paling tadi saya diskusi dikit sama Mas Ica. Riza. Iya Mas Riza. Mas Riza memungkinkan nggak kalau Panggilan saya. Oh. Oh. Iya. Awas ya, mirip loh, tapi awas yang mirip sayang loh. sama Iya, dia lagi. nggak cuma saya, jadi Oh. Ica emang. Ibu-ibu lihat aja di sini nama korporasinya Riza. Nah, apa memungkinkan nggak kalau misalnya nih kita kayak apa ya, bundling, nyebutnya apa, cross selling ya. Cross-selling. Jadi apalagi kan nanti kan customer life itu ada ini ya, apa by call itu apa nyebutnya Telemarketing. telemarketing. Nah kayak ibu izin untuk Taspen Life ini bekerja sama dengan BRI, jadi untuk nanti proses pembayaran klaimnya yang bisa dengan BRI, jadi mohon dibukakan rekening, atau misalnya nih sekalian ibu berkenan untuk auto debitnya di Bank BRI, nanti kita ada promo nih, misalnya BRI auto debitnya setahun pertama kami free kan. Nah kayak gitu tuh Udah tau mbak arahnya kemana nih kan? karena tetap aja sih pasti ada. Ini kan so far nih dari 1.000 ya Iya, Mbak ya, iya. kan tadi info di awal kan 40% yang BRI. Nah harapannya kan mengerus yang 60% nih. Tuh, biar nggak takutnya malah 40% nanti makin habis. Makin tekor lah kami. Nah pasti nih arah manajemen ada oke, bisa free tapi maksimalnya berapa market share-nya yang kita absorb untuk bank lain kayak gitu. Iya, paham. Karena pasti nanti arahan dari maha kuasanya Mbak Sisil mau bikin close financing untuk di BRI-nya nih Mas. Iya. Harus ada zero sum-nya ya? Karena Betul. kan juga ini ya, kalau dulu awal diskusi banget kan Taspen Life memang arahnya jualannya ke PNS ya, betul nggak? Atau salah saya? ASN. Sorry, Oh, iya. ASN. Kok solas gitu ya PNS ya? Nah ASN. Nah mungkin untuk Mbak Osis ini ketahui juga, kita itu market share payroll ya di ASN itu juga 60% BRI payroll, terus dana APBN-nya juga BRI gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya ditanya punya BRI apa enggak, majority sih harusnya Punya. BRI sih mereka. Kayak kalau dari cross selling itu kayaknya nggak sesusah itu juga. Bisa sih. Kayaknya pakai rekening BRI aja. Cross selling itu nanti dalam bentuk apa namanya yang tadi itu ya, itu nanti pengajuannya berarti ada, itu perlu ke teman-teman di direktorat pemasaran ya, nasional ya. Data marketing juga kalau ke sini Iya. memang udah pesertanya pakai rekening BRI, makanya mintanya ke tele kita ini. Iya, kalau udah banyak, udah masif juga ya di situ. Iya. Karena memang Jadi Mas, ASN tadi udah ya itu 60-70% udah gitu. Duh, berarti nggak ada nih mbak, gimana? Apa yang masnya? gimana? Cross selling ngajak orang pakai rekening BRI ternyata nggak dapat juga. Takutnya besok rate investasinya. Iya. Gede kan pasti rate-nya dari Mas Heri ini. Mas Putra, kok gini? Mas Putra langsung Iya. Mas Putra nanti yang gini masjid sekarang. Karena aku sebelum lagi. tadi sebelum kesini ketemu di toilet. Oh. Mas Putra, oke apa lagi ada manajemen meeting? Oh iya. Padahal mau ngomong, Mas, ini rate-nya gimana dong? Belum kan? Kita turunin lagi udah naik kan. Naik loh. Iya, dan Mas, oke Mas, nanti bisa ditindak apa? Diusulkan lah ya Mas ya. Iya, Nanti kita bisa lewalan lagi ya terkait hal itu. Berarti Mbak Sisi Ada lagi nggak yang Bang operasional? coba ini dulu kali Mbak, registrasinya si kilo lalu. Betul. Dirasa-rasa dulu. Se-
Sebenarnya kita belum ini ya, belum iya. ada usernya ya? Belum. Boleh Mas, nanti kita jadwalkan Mas. Oh iya. Kilola websitenya pakai Kita tes dulu ya. Brickcam. Kilola. Jadi selama ini yang transaksi Info manual yang ke ada bawah. di Ya. Ini saya ketik Jadi selama ini kan kita saya masih transaksi ke bawah nih, udah pakai Kilola aja atau elektronik aja ya Mas ya. Cocok. Biar nggak ngerepotin bawah mulu Oh, kan. nggak apa-apa. Kalau nggak Kalau bilang tadi apa? coba Ini Kilola. Biar cepet maksudnya, Mas. Kita ke bawah. Coba. Udah real time langsung. Ayo belajar. Nanti form pembukaannya, pendaftarannya. Ini kan memang mau aku migrasiin Mas. Mm-mm. Nah sebenarnya Kilola yang akan kita migrasiin itu bisa tinggal kita bukain fitur aja untuk operasionalnya. Oh iya. Oh ya udah berarti Siap. bisa. Perlu apa? Dokumentasi apa? Foto aja. Evidence-nya apa dari teman-teman? Paling nanti terkait pembukaan fiturnya Mbak, karena kan so far sekarang cuma ini receivable Itu masih pakai yang CMS 0102 gitu. tambah fiturnya. Kok CMS 10023 sekarang pakai CMS apa? Jadi yang kita Udah, buka udah, formnya itu ada Brickcam CMS itu kita langsung pop up kemarin. untuk yang aktif. Aku ini aja kali ya, bisa Boleh. ada Zoom nggak sih Mas biar aku Zoom? sharing ke situ? Aku Oh, yang pakai ini apa? CMS Karena mana? aku nggak ada dongle. Ini CMS yang mana? Ini Oh, nanti. oh. Oh ini bisa ya? CMS ya? Nanti form-formnya ada di yang bawah. Oh, formulir registrasi gitu ya. Kayak sekilas Iya. Kilola Cash. Atau bisa kalau Zoom boleh aja nggak, biar- dikirim ke Mas Adil? Atau Mbak buka dari sini? Buka dari situ ke situ. Iya. Oh, bisa? Bisa, Ya udah bisa. aku kirim Mas Asbar aja. Bisa sih Mas harusnya ke sini. Oh, beda ya? Iya gitu. Colokannya Mbak Cecil udah. Dapatnya eksklusif. Iya. Usahain. Jangan Mas, jangan ganggu Bumil. Emosi nggak terkontrol. Tadi ada bilang gitu. Bayangin kan ya masih stres persiapan nikah. Habis nikah langsung dong, makin stres. Jangan diperpanjang. Iya. Curhat. Pokoknya DP-nya dari, mbak-mbak siapa nih? Iya. Habis itu, kok udah bagi baju nikahan aja? Mau udah chat sekali dan langsung nikah. Ini sekarang lagi nggak pakai DP Mas, kelihatan kan emosi tidak stabil. Mas Azhar enak. Abis ini saya mesti ngeladenin dia di jalan nih. Oh iya. Tadi barengan ya Mas? itu ya. Oh jadi menurut Mas ini bakal ada emosi-emosi udah terprediksi ya? Ada. Enggak, aku bakal minta uang ke dia. Nggak apa-apa sih, aku gratis bagi duit. Emosi yang dilegakkan ya. Gempa susulannya banyak Mas. Lelaki tidak berbicara ya? Laki tidak berbicara. Minum kopi depan Alfamart gitu. Aku juga melakukan itu loh. Kenapa harus lelaki? Kan ini kan, Wah, kopi kalian depan Alfamart kan? iya. Loh kenapa? Sama mie gelas loh. Berarti berat banget Bang. Nah ini tampilannya ketika login ya, sebenarnya sama kayak CMS kan, ada corporate ID, user ID itu sama kan. Kalau kemarin maker ya. Iya, AJ Tasmaker. Oh tapi kalau Brickcams nggak ada corporate ID ya? Iya. Nah sebenarnya ini sama kayak CMS, jadi CMS itu versi lebih jadulnya Brickcams. Nah, tapi kalau Kilola sudahlah no debat, ini tidak bisa dibandingkan dengan Brickcams ataupun CMS. CMS. Karena orang yang di CMS itu Mbak, itu sekarang udah punya cucu. Makanya dihilangkan. Oh yang tadi. Iya itu. Oh, mbak-mbak yang dijadikan itu. Udah kemana? Makanya dihilangkan Oh udah nggak ada. gitu. Masa sih Bang, musik tenang. Percaya lagi gua. Nih. Nah ini Nah kan kita Udah punya ngomongin cucu. senioritas ya di sini. Kalian beneran kenal kan aku nggak ngerti. Cil, abis itu ganti foto kamu situ Cil. Kan catokannya masih lumayan 2004 ya. Ini itu benar Mas. dari 2015 udah kayak gini Udah deh. kayak gini. Gila ya Mas, 10 tahun. Awet muda loh dia. Cucu makanya sama Mbak Sis udah hilangin aja nah. Itu dalam jangka waktu 10 tahun Cil, dia punya anak sama hidup Cil. Ya di sini nggak ada lagi ya. Udah nggak ada Mas. Udah ini untuk lifetime nih, untuk berapapun usia bisa. Nah tapi ternyata sama kayak ini apa? Kereta Bandung sore ini otak Wus. sama Apa? kalau Mega sama Mendung kayak ini. Mega Mendung ya. Yang mana? Hijau. Coba Mas udah aku kirim ini dulu. Mas sambil loh Mas. Bang Belum lagi. Sini masih kotak. Iya. Lagi ada. Isi chat kita sama Cicil cuma capture-capturean Brickcam semua. Lihat tuh, baru dibilang loh. Chat-chatan Brickcam semua. Kok nggak ada percakapan layaknya manusia gitu ya? Takut. Oh ada. Tuh. Kalau udah kayak gini loh, yuk
Udah diam aja deh. Pantesan kadang-kadang Mas Azhar tuh ya aku juga sih. Atau sebutin nama sebelum 1.700 sebelum. Waduh. 1.700 udah gue buka WhatsApp grup nggak terkuras. Berapa instansi Mesti ada sekretarisnya deh kayaknya. Habis itu kalau WhatsApp kan kirain aku helpless ya mbak ya. Lah aku juga menganggap kamu Nggak helpless. dijelasin apa ya Allah, dia kirain gue customer service. Namanya cicil lagi, jadi kebawa lagi nama teks yang lain-lain yang ada kata cicilan. Coba mas ke bawah baik yang kira. Oke. Jadi Mas Eri kita bisa pakai yang BRI dulu ya Mas ya. Next. Yang sesama BRI dulu kita pakai di sini ya. Betul. Nanti sambil nego usulan. Siap, Bu. Ini mendebarkan nih. Loh. Sama saya kan bisa, Las Vegas bisa ya Mas ya. Nah, pokoknya backup line-nya itu di bawah itu backup line. Kalau di sini ada yang kendala, udah Mas. Tapi Mas Eri kira-kira benar-benar itu nanti shutdown si yang Mbak tadi itu per kapan Mas? Si Mbak tadi. Aplikasinya. Aplikasi tadi. Target kita Sebetulnya sih 2025. Oh, udah dong Mbak ini Mbak. Udah mulai semua Oh, udah 2025. Udah dijelasin. Mbak yang jawabnya dulu. Nggak ngerti tahun baru kemarin berarti. Yang mana ya? Ke bawah lagi mas. Nah, ini apa tadi ya? Kira adalah. Jadi sebenarnya dulu kita kan punya banyak platform ya mbak. Kalau tadi ngomongin DG kita juga punya. Jadi pengajuannya tuh bisa kalau misalnya mau langsung dari platform BRI juga, nggak perlu ada surat menyurat gitu ya. Nah sekarang semua tuh bisa masuk ke Kilola dengan satu kali login. Kalau ini ada nih nasabahnya Mas Riza kan BPJS, ada SCF Supply Chain Financing. Dulu ada namanya CBM aplikasinya. Nah sekarang masuknya juga lewat Kilola. Intinya tuh ini integrated sistemnya dari kami aja. Tapi belum sampai Brimo masuk ke sini ya kayak. Jadi intinya BRI punya 2 super apps, Brimo dan Kilola. Nah, Kilola tidak hanya sifatnya untuk transaksi saja, tadi kan untuk SCF ya dari segi pinjaman juga. Kemudian kalau mau buka deposito online di Kilola bisa. Nah, saya dengar tadi dari cash management bank sebelah ini belum bisa tuh yang kami tahu. Deposito online bisa langsung dibuka di sini. Kalau ada nego rate-nya, tinggal masukin vouchernya aja kayak gitu mbak. Dan nanti kalau token, kami juga sudah ada soft token, jadi dari handphone, bukan dari dongle lagi gitu ya. Dari handphone dan OTP, nah ini kalau di Taspen sudah pakai itu soft token ininya. Oke, itu bisa ya, jadi ada cash itu kan yang dulu ya, cash management juga masuk ke sini, trade and guarantee itu kalau ada nego forex atau kurs, supply chain management tadi dari sisi pinjaman, forex itu sisi treasury-nya, investment kalau misalnya karyawan di sini nantinya mau ada DPLK gitu, nah semuanya bisa terpantau dari sini juga. Next, hilang. Nah ini kurang lebih, jadi di halaman awal nanti kita akan melihat dashboard, financial dashboard dan report ya. Terus account information-nya itu untuk rekening koran dulu di CMS ataupun Bricamps kita cuma bisa narik satu rekening. Terus periodenya juga terbatas. Nah sekarang tuh bisa sekaligus kalau punya banyak rekening langsung nih misalnya 5, langsung masukin 5 periodenya berapa bulan. Nah, nanti langsung muncul semua gitu mbak. Terus kemudian di sini juga filenya nggak hanya Excel ataupun PDF, sudah bisa MT940 gitu. Terus sama CSV. Jadi kalau misalnya nanti mau dipakai juga untuk di sisi apa ID-nya dibuka dalam bentuk lain bisa karena udah provide. Nah itu kan ada collection ya, ada receivable yang nantinya dipakai juga kan di sini. Buat premi itu ya Mbak. Nah, ada BRI virtual account juga. Kalau misalnya nanti pembuatan Briva. Jadi kalau VA itu kami menyebutnya ada VA debit dan VA credit. VA credit itu untuk
koleknya. Ketika awal pembuatan rekening Briva, jadi Bapak Ibu pesertanya Taspen Live ya, ini nomor Brivanya. Nah, itu disebutnya Briva atau VA credit itu yang di bawah. Kemudian kalau VA debit tadi yang sempat disinggung sama Mas Heri juga itu cash card, lebih ke petty cash operasional gitu. Yang nantinya Taspen akan digunakan untuk 57 cabangnya itu akan menggunakan cash card, jadi mereka tidak pegang lagi giro tapi menggunakan rekening VA debit atau VA untuk uang keluar. Nah, terus ada trade and guarantee untuk LC, saya rasa di sini enggak ya, untuk LC hanya untuk importer atau eksporter ya. Kemudian ada issuance dan monitoring garanti yang tadi aku bilang. Jadi nantinya kalau misalnya BG-nya mau nerbitin di sini, tapi tetap menunjuk cabang veteran ataupun KCP Taspen bisa, tapi melalui Kilolakes aja gitu. Jadi nggak ada lagi dokumen dan secara apa sih yang dikeluarin dari BG itu Mas yang kuning nyebutnya apa? Ya apa? Hasilnya BG-nya tuh kertasnya itu tuh ada di situ. Kontrak Oh, garansi. ininya kontrak. fisik BG-nya. Fisik BG-nya itu ada di situ, bisa di-download. Tapi kalau misalnya nggak puas, mintanya yang bentuknya kayak yang kalian dapat gitu, bisa. Kan ini kan juga di bawah juga. Nah kemudian kalau misalnya dari Taspen Live menerima BG, misalnya mau ada project, tapi proyeknya besar, mengharuskan vendornya nerbitin BG dulu. Nah selama BG tersebut diterbitkan di BRI, jadi minta aja tolong terbitin BG-nya ke BRI ya, biar kita bisa monitoring. Nah monitoring di Kilolakes ini bisa. Oh, bisa kita lihat. Ya, jadi tinggal tulis aja nomor BG-nya, keluar dia beneran nggak? Kalau nggak keluar ya berarti nggak ada. Nah terus ada liquidity management, itu yang tadi disinggung sedikit tentang cash pooling. Ini yang saat ini di Taspen ya, karena kan ada banyak cabang, setiap sore hari di pooling lagi dananya. Ini bisa disetting nih, mau setiap cabang itu tersisa 5 juta aja bisa, tersisa 0 bisa, disetting jam berapa bisa. Itu terus kalau payment udah jelas ya, ini yang nantinya dibutuhkan untuk segi operasional. Nah, yang terbaru nih di Kilolakes, paling kalau yang lainnya sama ya, tadi ya kelebihannya ada transfer online kalau weekend kan. Saya yakin belum di semua bank transfer online bisa, itu ada online transfer. Kemudian yang bedanya lagi itu nggak ada lagi di sini. Jadi kalau misalnya nih ada transaksi ya, bayar nih ke Sisil. Sisil bilang, saya belum menerima, saya misalnya BNI. Saya belum menerima Mas, ini Mbak bukti transfer saya sukses kok, tapi saya belum menerima gitu. Nah, selama ini nih baik di CMS ataupun Brickcaps untuk nomor SOR atau BOR, kan kalau transaksi ke bank lain itu kan SOR atau BOR ya. Itu kan minta nih Mas Aswar WA nih ke Mas Ica ya. Mas tolong dong, ini Mbak Sisilnya Mbak Sisil dari BNI nggak ngerasa uangnya masuk, tolong dong. Oh ya udah bentar Mas, aku mintain nomor SOR atau BOR-nya. Nah, dia akan ke tim lain operation untuk memintakan nomor itu. Nah sekarang nomor SOR atau BOR ini bisa ditarik sendiri. Gitu. Jadi ini Mbak Sisil nih nomor SOR-nya, tolong kamu yang ke BNI ya cek sendiri. Orang dari kami udah outgoing kok, coba dengan nomor SOR, modal nomor SOR ini bisa jadi modal Sisil cek di BNI ke sisi incoming-nya. Supply chain management tadi ya, kemudian merchant monitoring itu kalau misalnya tadi di bawahnya ada banyak edisi, nah itu bisa di monitoring juga di sini. Jadi kalau misalnya Taspen ini lebih ke toko ya yang punya banyak merchant gitu loh Mas. Nah, uang masuknya dari edisi tersebut bisa dicek di Kilolakes. Kemudian dari sisi investment services juga ada DPLK dan custody. DPLK kalau misalnya lebih ke HC ya, kalau misalnya DPLK-nya karyawan Taspen Live ini di BRI, monitoringnya dari HC juga bisa menggunakan Kilolakes. Kemudian custody bank, kalau misalnya ada berbank custody dengan BRI. Boleh next Mas? Mau nanya dulu Mbak? Nggak boleh. Karena kita belum pernah ini yang setiap bulan, setiap hari ditarik sisa berapa itu national pooling nih. Itu prakteknya gimana sebenarnya? Kita ada dua rekening atau rekening satu yang dipakai, yang satu lagi jadi rekening induknya atau gimana maksudnya? Satu rekening induk, yang non induk yang akan ditarik. Oh, kayak kita ada BRI sama BRI. Kita ada dua rekening BRI. Yang satu cuma terima premi, yang satu untuk operasionalnya. Yang terima premi ini tiap hari dipindahin duitnya ke rekening satu ini. Seperti Bisa, itu. kayak gitu bisa. Oh. Atau gitu. kalau saat ini prakteknya di Taspen, Taspen punya 57 cabang. Ya itu kan uang operasional ya, bukan uang premi. Dia dijatah nih tiap hari, nih aku jatah kamu uang operasional sesuai yang mereka minta kan. Sesuai tagihan mereka, misalnya ada yang minta 10 juta, ada yang minta 80 juta, ada yang minta berapa. Tapi disepakati, terinfo juga ke cabangnya, setiap jam 15 kita pooling ya, kalian cuma boleh pegang 1 juta. Nah karena itu kan memanfaatkan idle money.
uang yang tadinya idle itu kan bisa Oke, nih oke. didepositoin ke Mas Heri on call tiap hari deh. Situ titik yang kemarin kita transfer duit, lu ke orang dapat duit kok malah marah gitu. Gitu. Temen lu mbak, terben di transfer duit kok malah marah, rupanya itu Idul Money jadi ada. Nah ini tadi ya cash pooling ya, jadi ada main account-nya, nariknya juga bisa daily. Terus kalau untuk pooling scam-nya kayaknya ada di slide selanjutnya. Nggak ada lagi. Kayaknya ada. Ini untuk Briva, jadi kami 2621 ini kita bisa kelihatan nggak sih Mbak yang Briva ini kan kita udah integrasi ya kalau di dalam hal Briva ya. Itu kita bisa kelihatan nggak sih Mbak report orang yang pembayaran lewat Briva di sini, maksudnya yang udah daftar, terus dari daftar itu pendaftaran itu ada yang berhasil dan gagalnya bisa kelihatan nggak di sini? Jadi dari dia daftar sampai dia dipotong, sampai dia dibayar, membayar, kelihatan nggak di sini ininya? dia ada Briva ya, cashback-nya udah ada mbak. Briva yang kita bukan ini? Briva kita yang biasa? kredit, iya. Briva kan Briva sistemnya kredit, peserta yang Enggak, transfer. ini virtual fund. Ini Iya coba kan, si Mbak? pesertanya Kita transfer ke nomor membayar. Briva-nya itu. Kalau debit namanya betul Debit cash card via debit. cash card via debit. Kalau auto debit ini Briva ya? Sorry, kalau ini Kalau Kalau itu berikan apa? Bricams, Oh, sorry, yang Briva ini peserta transfer. Receivable. iya. Kalau yang auto debit itu mekanismenya receivable. Jadi kita mendaftarkan rekening pendebitannya. Nah, nantinya kalau misalnya nih selain auto debit kayak BPJS kesehatan itu kan Briva. Mereka Yeah. kan punya nomor Briva. Oke, setiap bulan silakan bayar ke nomor tagihan ini. Dan nomor tagihan ini itu adalah Briva. Yeah. Nah, Briva itu bisa juga API. Jadi ini dari cabang-cabang Taspen Live Yeah. atau dari bagian kepesertaan pendaftarannya Taspen Live itu mendaftarkannya bisa lewat Briva API. Nah, itu nanti bisa dimonitoring. Udah. Dari Briva yang sudah tercreate, nomornya berapa aja, siapa aja. Sebenarnya existing Briva kita udah API kan mas. Udah. Cuman cara ngeceknya pakai core system kita. Nah kalau di Kilola ini bisa kita cek lagi. Kalau udah API kenapa harus ke Nggak Kilola? maksudnya mana tahu ada Oh, mau bisa. ceritain lagi gitu kan. Oke. Tapi kayaknya kalau waktu yang dengan Taspen Live itu bukan kita submit VA-nya terus kita kirimkan ke Bank BRI. VA Bank BRI itu kredit kita. Jadi Bank BRI cuma jatuhnya kayak billing dan Inquiry aja. Billing and inquiry aja. Jadi yang VA-nya dari Jadi dari BRI tidak mengelola Nomor virtual VA. account. Dari hanya mengkonfirmasi dan menginquiry di sistem aja bahwa ini sudah bisa di payment atau sudah berhasil di payment. Yang buat fee-nya dari Dari core. Taspen Live. Kemudian sama kayak bayarnya PLN. Iya. Yang orang ini kita 26214 itu loh. Iya. maksud gue yang 2614 ini kelihatan di sini kan ya Mbak, yang kita reportnya yang Sepanjang berhasil. itu dipakai untuk sarana pembayaran pasti akan report. Akan di sini ya. Iya. Report maksudnya orang itu udah berhasil bayar Iya. atau belum gitu ya? Udah pasti tuh. Harusnya Akan sih kelihatan bisa ya. ya. Di Kilolanya mbak. Atau di API-nya. Di Kilola. Kilolanya. Jadi lognya gitu. Tapi nah makanya yang bikinnya dia tuh via API ya Mas ya? Iya. Iya. Nah, kalau bikinnya via API, nanti jalur reportnya juga ke API-nya Mbak. Iya harusnya. Mm-mm. Kecuali Maksudnya bikinnya yang- di sini. Ini yang di rekening polanya atau yang di Di report di sini ya Mas, di oh, di report menu. total paymentnya. Oh, Di Jadi menunya. berarti yang betul reportingnya Mas Rita. Selama ini kan Nah, itu kan dialog doang selama ini. Iya. maksud aku dari user. Maksudnya Mbak Priska ada nggak UI-nya? Gitu. Jadi Sisi. kayaknya Mbak ya, kalau misalnya jalur pembuatan dari API, maka kita sediakan reportnya ke jalur tersebut, nggak connect sama yang manual. Ini kan kita tetap sebutnya manual ya, karena kan ada yang terintegrasi, ada yang manual bikin sendiri di ini Kilola Cash. jatuhnya manual ya berarti? Kita nyebutnya Briva reguler yang dibuatnya di CMS atau di Kilola Cash. Kalau ini kan maksudnya kan Ini Briva, kita iya, apa ini di virtual account-nya dikelola oleh si BRI kan ya, kalian yang dikelola. Iya, jadi datanya dari sini. Nah, makanya kan Briva online pun kan ada yang datanya di nasabah, ada yang datanya di BRI kan, Mas. Gitu. Kalau ini diupload diinjek ke sini. Iya, berarti kan kalau ini kan berarti konsepnya BRI yang mengelola. Mengelola. Jadi uploadnya pun di sini. Skemanya sama Mas, kayak bikin template-mu gitu di-upload, tapi tambahan depannya 26 241. Iya.
26. Monitoringnya akan bisa ditarik di kilolannya. Oke Mbak. Nah, ini beda sama yang Next, kayak coba. kita ya? Beda sama yang kayak kita mana? Beda flow proses juga sih. Tapi dia tadi open apa close payment gitu dia. Bisa dipilih. Bisa di setting. Kalau gitu. open kan ketika nih pesertanya mau bayar, dia yang ngetik angkanya. Nah, Kalau yang sekarang open payment semua berarti ya? nah Close. itu close. Close aja, kalau open Masih ada yang open juga Mbak. Saya sih Belum nggak bisa nyaranin. tempat. nggak nyaranin. 1-2 nggak nyaranin sih. Tapi kita udah buat Karena standarnya close ya mas. Iya, standar. Takutnya nanti juga dia bingung mbak lupa tagihannya berapa Iya. ya. 26212 baru yang open ya mas. Iya. Nah, karena untuk instansi Harusnya enggak sih. Dengan Sebenarnya adanya kalau sekarang, yang corporate code tetap sebelumnya, close juga. harusnya close juga. kalau yang corporate code sebelumnya mau di close juga bisa sih mas. Karena kan dulu dibuat open itu adanya open payment. Karena customer belum form untuk Invoice, mengajukan ya? invoice. Oh iya. Itu kan Iya. untuk ini apa? Bisa ngikut sendiri Ngikut gitu. sendiri. Nah, ya oke. Karena kan core-nya udah mature nih, lebih mature. Jadi dia bisa yakin nih, ini tagihannya 10 juta. Yakin ya bicara. Penuh dengan keyakinan. Daripada yang kemarin. Sekarang Udah kita sejuta mbak. sekarang kita di cash card. Coba next mas, ada lagi nggak? Ini cash card untuk via debit Yang tadi ya, yang orang. Bisa tadi. Saya sering ngomong ya. Lebih keren Itu kartunya. kan Mas ada escrow. Bisa lewat kartu, bisa lewat CMS, bisa lewat ATM, edisi. Apa tadi bahasa transfer Mbak? Kelo. Escrow. Sebetulnya escrow itu bisa menunjuk ke rekening existing atau mau dibuatkan lagi. Misalnya untuk pengelolaan khusus. Oh, makanya yang kiri. operation. Cashback Life ada cabang. Itu sudah ya. Tidak ada. Sesuai dengan cabang tas kan. Cuman Nah, sales. kalau misalnya nggak cabang pun biasanya per direktorat. Kalau mau dikasih jatah Itu cuma ditempatkan di sana. Oh. jatah yang Bukan berlakunya di atas untuk individu dewan. misalnya ini bisa pakai cash card. Budgeting. Jadi misalnya ada Kalau biaya ada- operasional bisnis yang Hmm. kadang-kadang Masih perusahaan ada itu yang pilihnya cashback. antara corporate credit card atau Hmm. cash card. Kalau Oh. corporate credit card kan dibayar di akhir, kalau cash card di jatah diambil. Nah untuk terus reimburse-nya ya kasih struknya, nanti baru kita top up lagi kayak gitu. Ya itu bisa sebagai salah satu pertimbangan juga bahwa corporate credit card-nya sudah pakai BRI, bisnis card-nya. Ini aku lagi bikin teman-teman pasien bisnis card Bisnis card. yang bisa ke executive lounge. Oh, yes. Mau dong Mas. Ini kita balikin sih. Nanti aku baliknya lewat sini. Di Bandara bulan nggak usah aja. ngantri nanti Idul Fitri Cici gitu. ya? Bisa nggak? Jangan gitu ya? Terus apa namanya? Jadi nanti pengganti kalau miles. bisa kita collecting dan bisa pakai simplifikasi kan bisa lebih cepat. Mbak Friska yang penting sushi teh aman gitu. Nah, ya kapan-kapan nggak kita ke situ? Iya. Jadi apa tadi cash cardnya? Ke situ sambil ke Tokas gitu. Masa sederhana terus sama Mas. Mas makan yang proteinnya tuh yang murni gitu, jangan santan terus. Iya. Protein murni. Datang kaya pulang sederhana tuh. Nah, itu dia. Itu kan. Sederhana. Sederhana yang tidak sederhana. Iya. Oh itu cash card. Iya, ini kasnya. Ini kartu debitnya ini bisa dipakai untuk pengambilan uang di mesin ATM. Nah itu nggak boleh kita. Gimana Mas? Ditutup juga Nggak langsung. boleh megang duit cash. Atau dibuat belanja di merchant apa bisa. Iya. GoFood. Atau bisa dicairkan ke BRI terdekat juga bisa. Iya. Malah kita nggak boleh megang Cash Cash itu ya. benda-benda peta-peta itu. Peta-peta itu. Iya. Kertas, uang kertas. Iya. Nanti memberontak nanti dia. Iya. Memberontak ini. Keluarkan aku. Sushi teh. Oke. Lanjut lagi Mbak Sisil. Coba next mas. National Pooling. Oh ini nggak usah. Berangkas digital. Ini kayak service box. Biasanya bukan. Biasanya untuk apa? Cash pick up dari SPBU. Biasanya berbasis digital jadi nggak perlu diambil dikirim ke teller bank. Kerja sama berangkas digital aja ditaruh di situ langsung di top up. Oh, Ini pakai KPI kan? Enggak.
bisa masuk langsung ke rekening. rekening. Nanti uangnya kerjasama sama vendor. Jadi uangnya di pick up, udah langsung aman ke settle langsung ke. Coba next mas, boleh nih nggak? Next, udah sih next. Ya kurang lebih itu sih mbak kayaknya yang sesuai ya untuk operasional di Taspen Live ke depan. Kalau yang apa mbak yang core receivable itu yang kemarin masih pending itu yang terkait apa mbak API-nya ya mbak ya rencana itu ya ada beberapa. Iya, masih jadi kan kemarin belum mungkin memutuskan ya maunya pakai API atau shareholder atau manual di QCash aja. Harapannya kan dari Taspen Live kemarin langsung integrated ya. Nah, baru banget kemarin pagi itu kita diupdate bahwa sudah bisa shareholder. Kemarin kan aku info shareholder tidak bisa. Nah, kalau API bisa malah ada alternate date-nya ya. Kalau di QCash kan nggak ada grace period-nya. Oh. Di API ada alternate date-nya. Self folder itu mesti ada install aplikasi atau Enggak. web based. Kredensialnya doang, kayak FTP Berbagi gitu folder. modelnya. Jadi kita ada satu folder yang bisa diakses berdua, saling mengirimkan informasi dari sisi Taspen Live, request, oh QCash kita ngebaca dijalanin, terus nanti approval di QCash. Nah dari sisi kita bisa ngirim report juga ke si folder itu. Kayak di Windows Explorer kan ada tekanan share folder. Oh, jadi nggak perlu ada install. Berbagi API ya? IP ya? Iya, IP address bisa. Oke. Nah kalau itu berarti ada next discussion ya mbak ya untuk kita akhirnya Taspen Live akan ke API atau share folder. Bertahap apa? Iya sih, Mbak. Jadi kemarin itu yang apa mbak ada beberapa ini ternyata ya ada kayak apa sih kemarin beberapa pending kayak ternyata kalau yang pakai QCash ini dia nggak bisa retry setiap hari sampai akhir bulan. Ternyata kalau yang QCash ini kan dia harus 4 kali kalau nggak salah kemarin ya yang aku dapetin ya mbak ya. Oh, nanti auto debit nih mbak. Iya maksudnya masih lebih fitur-fiturnya masih lebih kita masih lebih nyaman sama yang Brickcam sini sebenarnya gitu. Makanya kemarin aku pengen relevansinya tuh di fitur yang apa namanya yang sekarang itu bisa ke bawah di QCash juga gitu mbak. Iya sih. Aku juga udah sampaikan kalau sebenarnya nasabah pasti butuh grace period ya. Iya. Mungkin kedepannya pasti akan dipertimbangkan itu. Cuman kalau aku bisa bilang kekurangannya Brickcam itu adalah birokrasinya yang panjang. Bener Ya, sih. Gitu. Karena rilisnya dari sisi BRI ya mbak. Birokrasinya panjang. Nah, terus kalau aku melihat malah better API sih mbak. Kalau kemarin dari plus minusnya itu ya, karena kan masih ada bisa retry 4 kali. Terus nggak perlu ada yang diupload, langsung dengan core-nya Taspen. Sebenarnya API nggak apa-apa tapi dia mirroring sama maksudnya dengan tadi fitur yang bisa retry akhir bulan karena kita sangat melihat apa potensi jangan sampai bolong gitu loh preminya mbak. Dalam arti kita preminya itu memang dibayar ya kita proses retry dulu kapan si nasabah ada langsung tarik ambil gitu. Nah kalau di QCash saat ini berarti harus ada triggernya kan dengan upload ya, misalnya nih tidak API ini manual tapi ke QCash bukan ke Brickcam. Ya kalau ada yang ternyata langsung return, berarti kan langsung return ya, tidak ada deposit ya. Itu berarti atas nasabah tersebut diupload lagi, dibikin mandate-nya sebulan. Masih Tapi pakai manual kan mbak, nggak bisa pakai API. Kalau API nggak dimungkinkan ya kalau itu ya, nggak dimungkinkan untuk proses retry sampai akhir bulan ya. proses. Oh iya, grace period sampai akhir bulan. Bisa cuma menentukan di awal alternate date aja. Kalau di sini berarti misalnya nih tidak ada pembayaran 3 bulan, itu langsung dimatikan atau gimana mbak? Gimana tuh kalau nggak ada pembayaran 3 bulan? Langsung stop. Batasnya berapa mas? Eh, Tidak ada pembayaran preminya sampai dengan di stop. Kalau Kadang kami produk produknya TSH-nya ada yang 2 bulan. 2 bulan. Gitu. Tapi ada juga produk yang dia udah berapa bulan dia ngisi bulan yang kosong. Tergantung produk yang diikutin sih. Terus mbak kalau misalnya tadi tuh ada ternyata dia masih dalam grace period tapi kita ngomongin manual dulu deh. Kalau kita masih dalam masa grace period
tapi dia ternyata gagal mulu, tapi gagalnya karena salah nomor rekening atau salah Oh, itu ya. nama bank, itu Statusnya kita bisa apa? dapat feedback cepat nggak ya Mbak ya? Yang manual yang Kikes ini ataupun yang Bricams itu gimana kalau yang Bricams? Ketahuan nggak kalau yang Sama. Bricams Bricams sekarang? Marknya cuma return aja, dua, kan? return sama deposit. Deposit. Artinya kalau return artinya itu maksudnya bener-bener saldonya itu udah memang nggak bisa ditolong lagi. hanya karena itu. Iya. Nah, Pembahasan kita baru sampai situ. sebenarnya harusnya yang auto debit itu juga kalau API bisa juga di API kan validation name tadi, karena kan jadi tidak mungkin ada rekening yang tidak sesuai atau Hmm. Digabung. mengurangi Ngecek dulu. return yang karena rekening yang nggak sesuai tadi. Hmm. Tapi itu simbol kekurangan yang nggak bisa retry setiap ampere bulan. Emang kalau dari API nggak bisa memungkinkan untuk bisa di ampere Di bulan? tiap kali, misalkan tiap harinya dikit. Dari kita ngehitnya. Iya. Tapi kok dari Mbak Cecil bilang Kalau nggak bisa itu kan maksudnya kan dalam jangka waktu kan sekali hit dia kan otomatis sananya nge-retry. Tapi kalau misalnya kamunya sekali ya kita yang eksekusi, Iya, Mbak. kita yang minta. Statusnya cuma dua itu aja. berarti bisa ya Mbak Cecil Deposit ya? paid sama Berarti return. dimungkinkan hal seperti itu untuk bisa Ya, harusnya bisa. di retry sampai akhir bulan. Tapi melakukan request dari kita tiap hari. Bisa tekniknya. Bisa. Kalau Lihat API terus. harusnya lebih gampang ya Mas ya request tiap harinya ya. Bisa aja misalkan dari pagi gitu ya. Dari jam 2 pagi udah schedule jalan. Terus besoknya ngehit lagi gitu. Besoknya hit lagi mana yang Ayo, API, ayo. yang belum sukses dipotong. Baru lagi. Nggak ada. Kalau yang dimaksudkan Bikin nih deh, dari kan. sekali tolong Iya. di retry tanggal sekian sampai tanggal sekian. Iya. Itu yang dia bilang nggak bisa. Apa? Kalau yang jadi maksudnya itu yang Makanya simpen karena nggak bisa, makanya kalau dia nggak bisa Prosesnya di dipindah. ketika itu prosesnya pindah dari pas Dipindah time live dulu. yang ngehit ke sana, Hmm. baru kalau kayak gitu mungkin kan ya Mbak? Oh, tapi di TI kita oke untuk Bisa untuk develop kita nanti. bisa. Betul. Nah, kalau QCash manual kan berarti harus upload lagi. Kayak Harus gitu upload kan lagi. istilahnya kan upload Nah. tiap hari. Nah, tapi kalau secara sistem kan beda kemarin. Kalau yang API Mbak, proses awalnya gimana? Upload juga? Enggak. Uploadnya Enggak. dari Sigenta, berarti langsung gimana tuh gue nggak dapet ini flow-nya. Berarti dari kita Kalau ngehit ke nanti dia. ini untuk yang auto debit ya. Untuk dapet API yang ya semuanya sih. Ya Nanti kalau misalkan untuk auto debit dari kitanya nanti kita nyimpan. nyimpan terus kita langsung yang menginisiat untuk ke BRI Kecil, namanya bagai. gitu. Kita Setting ngeliat grace ke sana, period itu gimana? melempar ke sana, terus nanti dia proses. Kalau ada return sukses, kalau nggak ada return nggak sukses. Nah, makanya aku juga kan Kalau nggak sukses, ini baca dari berarti mana sih 12? besoknya Coba pikir. ngikut lagi. Enggak, karena ada pengalaman jadi orang bank, bilangnya 12 hari biasanya sih katanya gitu. Iya kata, itu juga dari tim operation aku yang membaca dari data kamu 12. Nah, kemarin soalnya kita lagi zoom setting grace period. Berarti kalau kayak gitu, ya udah pengembangannya berapa lama Mbak? Kalau API itu pengembangan berapa? ini nih Mbak. Kalau sana kayak kita tinggal konsum doang. Untung nih. Iya, tinggal consume. Paling ada dokumen yang harus Iya. diisi dari taspen. Tapi untuk speknya kita udah ready, tinggal consume. Iya. Tapi tadi itu ya Mbak, concernnya ketika nanti Mbak Siswa, Control V dong, Mbak. ketika nanti ada data kita simpen, terus ada kita ngehit ke apa namanya ke sistemnya BRI, terus dari data yang didaftarkan sampai data balikan itu kita bisa terima ya, maksudnya berapa Ini ya? nggak didaftarin ya modelnya ya. Jadi cuman ini kalau potongin saya aja sih itu 12 speknya sih. Jadi datanya memang data kita. Ya kan Yang di-entry sekarang oleh data si sekarang kan data standing instruction kita, kalau sekarang kan bentuknya manual nih Mas, data SI kita balikin ke Mbak Cecil, ya kan ya War ya? Nah itu Terus nanti yang dikerjain lu itu di misalkan Maksudnya- di API. Gitu. Ini nanti Sama balikannya flow-nya. langsung nge-pad dari ke sisi core kita. Nanti kalau yang nggak nge-pad berarti dia nge-hit Retry lagi. nge-hit lagi gitu ya. Gambarnya udah gitu ya. Ya udah Mbak. Sama boleh, caranya, cara manual yang sering lu kerjain menggunakan instruction. Oh, Tapi ini Bedanya disistemkan. disistemkan. paling tinggal gimana cara di sistem hindarin tanggal merah aja Mas. Oh nanti kita siapin tanggal hari libur. Nanti lu tinggal setup aja untuk keperluan tahun 2025 liburan tanggal berapa aja. Oh ada. Tuh. Ya, belum sih, tapi udah kebayang. Oh tuh. Sampai di rumah. Kita lagi kebayangan. Boleh sih Mbak nanti berarti kalau misalnya kayak gitu berarti kan nanti kita konsum ya.
Kira-kira nanti kita tulis speknya berapa bulan ya. Iya, Nah itu kalau dulu. kayak gitu Mas kan kalau PKS kita sekarang ini kan belum API nih. Maksudnya auto debitnya yang auto debit biasa pakai SI. Nah, Bricams. Nah, maksudnya berarti nanti kita kita selesaiin dulu yang ini kali ya Mas ya. Baru Iya. nanti paralel kan sambil pengembangan kan baru kita adendum lagi ya Mas ya. Jadi Atau tahap kalau- pertama Oh tapi soalnya kita ngejar ini juga sih ya 2021. iya, soalnya baru kita mau adendum November lagi. udah jalan kan Mas kita, tapi kita dasar hukumnya Iya. belum disahin, baru notulen yang kemarin aja. Sama Agak ini juga takut nanti, kalau diaudit nanti. kita cek yang jangka waktu perjanjian kan harusnya November November, kan? 2024. Berapa? Tanggal berapa? 17. 20 November. 20 November 2024. Soalnya kayaknya kemarin aku cek masih 1 Desember apa ya? Iya, 20 November Mas. Nanti kan tantangannya bisa pemimpin divisi aja biar Iya, cepat. iya, cepat. Biar cepat. Biar cepat kan, Kalau takutnya nanti dari BRI Bapak Risa berjejak. udah selesai nanti aku ambil aja di sini. Siap. Oke. Berarti itu dari Mas sudah clean ya? Tinggal dari sisi kita aja ya? Ya udah, oke. Kalau mau tambah-tambahin nanti info dulu tuh Mbak. Siap pasti Mas. Ya udah deh Mas. Berarti Mbak nanti tahap pertama ini untuk API ini sambil ini kita paralel beriringan. Berarti apa yang harus kita lakukan Mbak? Ini Isi Registrasi. fitur untuk kelola cash Coba sambil sis. nunggu apa namanya Fitur. migrasi ya. Ya, jadi kan QCash-nya tetap Catat kita ya, Sis. pasangin ya, Mas ya. Paling terdekat nih ya, kita ngomongin manual dan persiapan API ya. Kan masih ada harus historis yang dipindahin ya dari Bricams. Nanti kita bantu pendampingan implementasi. Nah, saya sudah dapat nih data dari operation saya atas semua yang kemarin didaftarkan. Itu harus direkon sama sisinya Mas Aswar, Kaspen, mana yang masih aktif. Nah, nanti setelah ketemu nih mana yang masih aktif, itu adalah data yang akan kita pindahkan ke QCash. Jadi biar bisa dibaca di QCash, dan kita implementasi. Terus kalau misalnya nanti syukur-syukur beneran jadi operasional, sambil paralel kan formulir yang harus dipenuhi untuk penambahan fiturnya. Pembukaan fitur. Itu nanti dikirimkan ke Mas Heri aja, sama nanti aku share berarti dokumen API. Ya kan? Oke. Tuh terus nanti ya Itu bikin apa aja ya Mas Eri? Fitur aja. bikin Grup yang lama aja nggak sih, untuk Mas? Aku Yang share BRI. spek juga API-nya Mas. Sama yang validasi rekeningnya. Oh iya. Jadi waktu nanti kita daftar pertama kali ngecek dulu, lihat dulu ini rekening valid nggak. Yang ini kan Mas Eri. Ini aja ya Biar Mas. mengurangi effort pada saat itu. Mas Eri udah masuk foto, loh. tinggal Ini kenal. tuh ada di situ. Oh, jadi udah clean. Iya. Cek Jadi- bersih. Jadi pada saat lu selling instruction digitalnya jalan, Heeh. itu datanya Udah valid. dari valid. Berarti ada dua sih Mbak, kalau nanti operasional ya, rekening operasional kan share folder, ya kan Mas ya. Kalau yang auto debit API, jadi dipasang dua. Kalau operasional Tapi- untuk yang mana aja? Untuk Pembayaran. yang tadi pembayaran klaim, Tapi Oh, itu dulu iya. ya Mbak usulan kita. Share folder dan apa tadi, Pak? Yang batching sesama beda rekening bisa digratiskan. Yang satu share folder, satu lagi. yang operasional kan share folder Share folder. untuk pembayaran klaim, Mm-hmm. yang auto debit API. Oh, API. Bukan yang kedua sih sebenarnya. Apa ya? Iya kedua. Iya, kalau dia tuh nyebutnya API auto debit. Auto debit. Begitu. Takutnya semua yang daftar jadi auto debit. Padahal mau di Tapi sebenarnya nanti yang ngejalanin dari TL. Oh iya. Jadi auto sending instruction. Hmm. Tapi kita buat premi lanjutan dulu kan? Langsungin aja kalau di sana bisa langsung potong Perdana ya? Oh. Oke. Berarti tadi dua hal tadi ya Mbak ya, yang Bricams, yang pembayaran operasional terkait apa namanya metode share folder tadi Share ya. folder ya. Terus sama yang kedua yang API Iya. account receivable tadi ya. Gitu sih. Sama SKN-nya gimana? Iya. Jadi tahap awal ini Mbak, kita dokumen apa aja tadi yang udah disiapin tadi dokumen-dokumennya Dokumen API yang untuk migrasi ke untuk migrasinya. itu dari sisi Mbak aja ya? Oh, Dari sisi Bricams ke QCash. udah itu udah. Udah, nggak usah dari Sisi kita, nggak ada rekon apa-apa ya? Yang dia harus dibantu sama Raspen Live, rekor datanya untuk kita pindahin dari Bricams ke QCash. Itu mau kapan, Mbak? Aku kirim, udah dapat sih, aku email aja Mas. Itu ya rekon, kemudian setelah itu baru Jadi kita ditabrakin sama data versi kamu ya Mas. Data versi Bricams tabrakin sama data versi Raspen Live.
Oke, data tercip BCAM sama Kan data. tadi Minta data aja, teman-teman data kan. Iya, pasti kita sikat mereka. Kepesertaan kita nggak punya data kan, kita nggak nyimpen. Ya, kita nggak nyimpen itu data. terus paling implementasi QCash. Nah, kayaknya sambil ini aja formulirnya Mas, biar Mas implementasi fiturnya udah terdaftar. Siap. Dilaksanakan. Oke Mbak, semoga mungkin itu aja kali ya. Ada lagi nggak ya yang masih pending? Nanti sambil di grup aja nanti kita. Ya, Mas Rizal udah masuk nggak ya? Ada. Sudah. Pak Mbak Jasa Ses sudah- kayaknya belum. Sudah ada di sana sejak Sama 2020. BRI ini ya, PKS ya. Iya, Mbak Cecil belum ya, Mbak Cecil ya? Entah apa yang kulakukan dalam itu. IT ya Mas, audit. Ini sesama ini juga BRI third parties-nya juga sudah ada di situ. Iya. Aku Terus ada Mbak. Mbak, tapi yang QCash, yang ini Mbak, yang auto BRICAM Oh, sudah. sekarang itu kita bisa dapat returan ini nggak? Feedback returan kalau dia beda rekeningnya. Kita bisa dapat feedbacknya nggak? Transaksinya retur apa enggak? Nggak retur karena dia bukan karena saldonya. Gagal. Ini ngomongin yang yang apa namanya? Yang pembayaran pemotongan premi BRICAM sih loh Mbak. Yang auto debit BRICAM sih yang kalau misalnya dia gagal tapi karena beda rekening gitu. Karena tidak sesuai. Karena ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening yang dengan Jadi hanya info bahwa retur saja. Makanya pakai API validation aja. baru itu bisa ya. Kalau API validation baru bisa ya. API Kalau yang harusnya manual ya tidak nggak ada bisa. retur atas nama yang berbeda. Karena udah dipagerin di awal ya. Mm-mm. Udah Mbak. Paling nanti kita tektokan lagi di grup ya Mas ya. Siap. Mungkin saya cukupkan dari Mas Heri, ada lagi? Cukup. Mbak. Nggak ada dari nggak ada lagi ya. Ada lagi nggak yang pending? Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan ya Mas Mas Heri, Mas Riza. Saya tunggu PKS-nya Mas. Nanti biar saya tindak lanjuti. Siap, boleh biar nanti ada dokumentasinya sama Cecil, nanti kita isi formnya, kita minta formnya nanti ya Pak ya. Sambil Sama spek. form API minta. Aku ada sih. Yang lama kan belum. Apa? Aku nggak tahu Ini ya. soalnya nyomot dari ini pengembangan di TNI aja Mas. Oh iya dari bahasa istilahnya kayak gitu. Ntar aku tanya. Tapi kan Tapi yang nggak tahu ya dari si dua gitu. Kalau itu nggak update. Ini audit sih kan, audit kan sekarang masukin aja Mas. Mas audit. tapi nanti kalau lihat data spek kira-kira bisa kelihatan berapa bulannya ya? Bisa. Mas ya? Tapi pas sudah tukar-tukaran spek ya? Siapa lagi? Adi ya. Audit. Mas Ardi. Kemarin meeting online. Belum sih meeting online juga belum ya? Audi ya kemarin. Audi. Mas Audi ya. Mas Audit. Audit ya namanya. Audit. Namanya memang audit Mbak, jadi dia bukan Auditor. Kita harus menjelaskan ini ke semua nasabah. Internal external. Auditnya internal external. Audit. Mas Riza namanya kepanjangan nggak? Ada kepanjangan ya Riza gitu nggak? Ada Riza, Rizky. Arifki. Soalnya yang ini Mas Rita, Rizky Tahara, Riza Arifki berarti Ricky. Ricky. Saya juga Heri kan. Hebo sendiri. Terus ada nasabah kemarin tanda tangan namanya Suheri. Suheri. Suangat ya. Suka Pak. heboh Juga. Dia kenal kan. Heri Pak, namanya saya Hebo sendiri. Ketawa dia. Berarti saya apa ini Mas Suheri? Suka heboh sendiri. Mau ya Mas nanti yang corporate itu yang Siap. bisa gratis di launch mana aja Mas? Mana aja? Di seluruh Indonesia Raya ini Mas? Di luar negeri juga? Gimana yang domestik itu? Oh, domestik. Apa namanya worldwide itu yang priority? Priority aja. Sekarang lagi ada ini. Ayo lomba. Apa namanya relaksasi. Nggak harus 500 juta. Berapa, Mas? 250. Lah gue dulu mau Khusus loh. habis. Apa? Nanti aku bisa promosi bank lain. 500 juta. Ini kemarin kita usulkan semua transfer itu bisa 250 dan itu pun DPLK boleh, DPLK BRI itu. Iya, aku udah nyampe tuh Mas. Iya. Iya kan cuma DPLK aja udah bisa kan Mbak. Iya, mau dong Mas. Ya udah aku DPLK doang aja. Tadi dua ya. Priority, enggak priority aja. Priority itu sama udah langsung. bisnis card. Kalau yang di launch
Apa? Aku butuh Berarti launching dapat, bisnis kan juga dapat. Worldwide itu mas. Satu aja mas, Worldwide. jangan banyak. Tapi kalau berarti debit. Kartu debit. Oh, berarti itu Bukan kartu debit. kredit, iya. Oh, yaudah. Boleh mas. Kartu sakti mbak kalau di bandara. Iya. Kirain buat Mas saya ada juga juga ya, ya? bukan? Untuk Susi juga ada. yang Belum. bisnis Beri kan. sama dong. Susi teh Apa itu, Pak? Diskon biasanya. Limitnya. Oh, CC, kartu kredit. Bentuk kartunya Tas. bisnis. Oh. Jadi kayak Jadi apa mas? Yang sushi teh. free annual fee kan? Aku selalu kemarin baru di sana. Gokil. Mbak Berapa Friska persen? sih man, yang worldwide ini. Soalnya udah booking tanggal cuti nih daerah raya. Kan nggak mungkin cuman ke Bandung kan. Nanti modelnya 10 hari. Bisnis kan. Nah, ini ada namanya. Jadi kartu lama diganti warna kayak gitu man. Iya, ini udah punya belum mas? Ini kan debit apa? Kredit? Iya udah punya. Udah punya? Oh, BRI Touch. Kota. Touch. Oh saya tapi gini- itu individu kan, BRI Touch. Oh iya. Kalau ini corporate. Corporate. Ini Corporate. corporate. Daftar ini atas nama corporate kan, tapi bukan Pakai corporate anggaran yang bayar. kan? Individu, bukan Oh, individu bukan kan? corporate. Kalau ini bisnis kan. Oh, Kalau iya. corporate kan beda lagi. Kalau corporate kan Tadi memang apa namanya? bisnis. Oh, bisnis. Bedanya apa lagi? Cuma nanti kalau bayar di edisi ada taspen gitu loh. Tapi kan ada benefit. Apa? Saya beli baju taspen yang dengan gitu. Waduh, langsung ada capture mas. Oke mas, jadi nanti mau ya mas ya? Biar bisa makan sushi teh Iya. potongan Sushi teh 50%. worldwide loh mas. Susi teh Worldwide. Worldwide. Soalnya Mbak Friska ini tiba-tiba dari mana dia? Pergerakannya tidak terdeteksi. Tapi gue kepikiran mbak, kalau yang ini yang shareholder yang bank operasional yang kita siapin apa nih? Berarti? Isi formal aja biasanya ya. Sekarang nanti ada email, address. IP dong. Oh gitu ya. Oh. Oh tapi Oh. dipastikan dulu yang biaya ya mbak ya. Kalau itu udah bisa, berarti kita ke situ ya mbak. Biar diinget ya. Biaya yang tadi mbak. Kan kayaknya. tapi memang mas Heri kalau batch kan memang nggak ada biaya kan ya mas ya kalau batch ya. Iya. Tuh mbak, kalau batch kan emang nggak ada biaya. Tuh Pak Heri udah yakan berarti udah Bukan. pernah. Mau cek Bukan berarti biasa. bukan Iya. tidak ada biaya. Absorb oleh BRI. Seribu Nah, itu. itu mas. 1.000. Iya. Ngambil dari kantong ya. Iya. Beban KCP tas. Minta om. Om Heri. Gadun Heri. Ya udah. Berarti nanti aku telepon mas Riza aja ya. Ya, siap. Bisa ya mas. Luar biasa kok. Ya, saya. Biar BO-nya ke BRI nih mas. Oh iya siap. Ya. Lebih kecil. Ntar kita coba dari yang bisnis sama BRI dulu ya. Ya. Kita aktifin yang QCash. Udah QCash berarti mbak ya tadi ya? Kalau yang bank operasional yang kita mau pakai elektronik payment, yang pakai QCash tadi, Kilola Cash tadi kan? Berarti Tapi kita coba nunggu dulu, migrasi dulu dari Mbak Desi nanti baru bisa rekon kita. user yang masih aktif yang sudah nggak itu yang masih dimigrasi semua. Oh iya, Mbak limit transfernya nih nggak Mbak? Biar tes dulu ya sama BRI ya mas. Tapi kan bisa Kalau lancar baru. Misalnya Kalau minta tinggi Siap. bisa. Tapi nanti ada ini masa adik kita nih paralelnya yang gitu. sebelah ini Iya. suka transfer tuh nggak ngira-ngira Mbak Nah, 70 sudah Bisa. implementasi, Ini kan sudah aja. saya coba tuh Nah. mau transaksi mau Di input, formulirnya segala sejak macam. awal, Ah, iniin Nah, aja. setelah itu Nanti kan formulir baru yang diminta Mas KPI-nya Heri. kita jalan. ada kan Untuk kadang biaya kalau yang 9999 itu nggak mungkin kan? Rekon. Bukan yang nol sama yang 900 triliun ada masih dua dulu kan. Sebelum Emang di segitu? apa namanya? Limitnya berapa ya kira-kira 250 Oh. M? Ditulis di awal. Jadi Jadi kalau paralel. Iya, Nanti iya. misalnya Migrasi ini aktif Emang dengan bikin dia aja langsung. jalan. 1T gitu. Oh, di formulir ada tuh batasannya kan? Nggak ada. Form Nggak ini ada. di bos. Itu maksudnya limit transfer per hari atau sekali transfer? Iya. Limit Udah nonaktif gitu ya. Akumulasi. Akumulasi. Oke. Iya. Ini namanya polos-polos tapi sekali transfer 400 M, 250 M. Duit berbagi mbak. Itulah. Kasihan Mbak, kamu Mbak. Baik. Mas Heri. Suka bikin kaget tuh Sama-sama. Agustin. Mas Cecil, makasih banyak ya. Makasih. Terima kasih. Mudah-mudahan waktunya. apa yang kita diskusikan ini step by step kita Iya. realisasi. Ini ada note lain mas, Amin. nanti aku sampaikan hari ini ya, by today ya. Sis ya, insya Allah ya. Aku tanya siapa mas? Aku dari pihak Taspen Live, saya aja. BRI satu aja kali mas ya. BRI siapa? Mas Heri aja. Mas Riza Saya aja. aja yang dekat di bawah. Mas Riza Oh, iya. yang Gablek. Oh iya. Dua aja ya mas ya, satu kita ya. Oke, yaudah deh. Iya. Siap. Bukan ya mas Siap. Heri. Iya. Oke, saya Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga lancar ya mas. Amin. Amin.
Lagi bang operasionalnya pengen banget biar cepet mas beneran deh. Iya. Biar itu cepet apa tektokan Langsung. iya makanya. Abis ini rekening dolar lagi Mbak ya? Iya, Iya, nah, itu. itu. Mas tahun ini loh mas. Bisnisnya tuh banyak. Tahun ini loh. Tahun ini loh mas. Bener ya? Tapi aku Tapi biayanya tetap nyambung gitu. Iya. Ujungnya mau ke sana. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti apa namanya? Cerita atau mau beli rumah